Halo semuanya, terima kasih sudah datang. Kita mulai masih sekitar 5 menit lagi ya. Tunggu teman-teman yang lain dulu. 5 menit lagi. Tunggu ya biar nanti sebentar lagi kita udah akan mulai. Untuk yang baru datang bisa di absen dulu di chat. Oke, terima kasih yang sudah absen. Selamat datang ya bagi yang baru bergabung. Ya, bisa di absen. Oke, terima kasih yang sudah absen. Terima kasih yang sudah absen juga. Sebentar lagi paling ya. Antara menit lagi kita akan mulai. Bisa dilihat-lihat dulu aja pembicaranya. Senyum-senyum aja biar nggak tegang. Selamat pagi ya untuk Mas Ahmad Zaini, Yan Asyam, Audian, Triganegara, Fitriyadi, Ahmad Fakih, Rizky Rahma, Alfiatul Gina, Muhammad Rizaldi. Terima kasih sudah menghadiri. Jam 3.10 ya. Iya, WIB-nya jam 3.10. WITA-nya jam 4.10. Kursusnya berdua ini ya, saudara kamu kan semalam bulat-bulat mau pakai waktu anak siapa memilih WhatsApp masuk ke dalam otak aja biar apa? Nah, dimasukkan ke dalam situ biar
jadi masukkan ngalih mengungkap lama. Udah kotak-kotakin gini. Jangan lagi. Ngalih mau ngecek masuk ngecek. Ini juga. Chat itu jangan diwarnai, berikan gimana? Mana yang membaca? Nah, jangan ada latar putihnya alina, lapis-lapis, hapus kira latarnya. Ini yang bisa rakit tuh. Dua menit lagi ya, kita lama. Oke, udah bisa dimulai ya. Selamat sore semua. Sebelumnya, ini kita udah mulai aja sekarang ya. Sekalian menunggu yang lain biar nanti join langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang semuanya di acara webinar ini yang bertema keuangan milenial dengan judul Sehat Finansial ala Milenial. Selamat datang ya di webinar kali ini. Webinar kali ini terselenggara atas kerjasama antara Gandeng Tangan dan Kaki Kota oleh dukungan BEM Universitas Lambung Mangkurat, BEM Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, dan juga Forum Kewirausahaan Pemuda Banjarmasin. Terima kasih, tepuk tangan untuk mereka yang sudah mendukung acara ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, biar kalian kenal juga nih siapa saya gitu kan. Nama saya Ferdi Alamsyah, saya selaku tim bisnis dari Gandeng Tangan Operasional. Nah, kali ini saya memadu pada webinar ini pada sore hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan juga nih tamu yang akan hadir di talkshow hari ini. Yang pertama, selamat datang dan selamat bergabung untuk Mas Dimitri selaku pembicara pada talkshow hari ini. Tepuk tangan untuk Mas Dimitri. Selamat datang Mas. Yang kedua untuk Mbak Yanti selaku moderator pada talkshow hari ini. Serta Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar pada sore hari ini yang berbahagia. Terima kasih ya sudah berpartisipasi dan menghadiri acara webinar kali ini. Ini pada sehat-sehat aja kan semua kan? Jangan sakit-sakit ya. Semoga yang sakit bisa diberi kesehatan. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama di acara kali ini untuk menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap selalu sehat semua.
Untuk acara ini kita punya rules atau peraturan. Yang pertama itu mohon tulis nama peserta dengan nama yang didaftarkan saat registrasi. Jadi username kalian biar lebih gampang absensi sertifikat nanti. Selama webinar, audio peserta mohon di mute biar lebih kondusif. Dan untuk absensi kehadiran melalui kolom chat sudah semua sepertinya. Terus peserta bisa bertanya nanti di saat sesi Q&A. Mungkin kalau ada yang mau bertanya terlebih dahulu bisa langsung di chat aja. Nanti bisa di follow up untuk biar ditanyanya itu sesuai dengan chat yang pertama siapa. Dan tetap stay ya di seminar kali ini karena banyak info menarik tentang milenial, gimana cara mengatur keuangannya. Mari tetap stay biar nanti keuangan juga bisa lebih ternetralisir dari sekarang nih keadaan pandemi ini. Terus ada juga door prize dari seminar ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tangan itu sendiri ya. Oh ya, sebelum saya menjelaskan gandeng tangan, bisa kalian mungkin mau foto tentang acara ini, webinar kali ini bisa diupdate di Instagram ya kan? Bisa juga biar update story gitu. Kalau misalkan ada nih webinar kali ini, bisa itu di tag juga dengan mention Instagram kami di sini @gandengtangan dan juga @kakikota.org. Nah, selanjutnya nih saya menjelaskan sedikit tentang Gandeng Tangan, yaitu Gandeng Tangan itu adalah perusahaan teknologi finansial atau Techfin yang menjembatani para pemilik usaha mikro yang membutuhkan pembiayaan dengan para pendana yang ingin memberikan dampak sosial untuk mengembangkan acara mikro. Jadi itu dari Gandeng Tangan itu bisa sebagai lender, bisa juga sebagai borrower. Borrower itu adalah yang mempunyai usaha mikro atau usaha kecil. Nah, lender itu adalah para pendana yang ingin memberikan untuk mengembangkan para usaha mikro, mengembangkan usahanya. Nah, dari itu juga para lender ini dapat imbalan hasil setara hingga 15,6% per tahunnya. Nah, terus di Gandeng Tangan itu sendiri bisa mendanai mulai 50.000. Nah, maka kalian nih siapa tahu yang ingin mendanai untuk mengembangkan usaha mikro itu bisa coba di Gandeng Tangan. Itu webnya ada di situ. Terus melalui pendanaan jangka pendek, Gandeng Tangan juga menghadirkan sistem pendanaan yang sangat aman karena juga ada asuransi dan transparansi agar kedua belah pihak dapat menggandeng tangan untuk mengembangkan usaha mikro di Indonesia dan mengataskan kemiskinan. Nah, selanjutnya diperkenalkan dari Kaki Kota diwakili oleh Mbak Yanti dan lalu memasuki acara inti nanti yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Mbak Yanti selaku moderator. Kepada Mbak Yanti dipersilahkan. Halo semuanya, selamat siang. Screen-nya mana ya? Halo? Ya. Oke. Perkenalkan, sebelumnya saya Kusuma Nugraha Yanti, akrabnya dipanggil Yanti. Saya di sini mewakili dari Kaki Kota Banjarmasin. Di sini saya akan memperkenalkan dulu apa itu Kaki Kota dan bagaimana. Oke, next. Jadi Kaki Kota di sini adalah organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang studi dan pengembangan perkotaan, yang merupakan Kaki Kota sebenarnya itu adalah akronim dari Kampung Kita Kota. Kaki Kota juga merupakan pionir dari organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang perkotaan dengan mencoba menggali pengetahuan dari kota dan tentang kota. Kaki Kota sendiri lahir pada tanggal 21 Desember 2017 dengan tagline urbanisme warga, yaitu kami berusaha untuk menggali dan menyebarkan pengetahuan warga di Banjarmasin dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kolaboratif. Next. Nah, ini di sini saya akan menyampaikan secara singkat kegiatan-kegiatan kami selama ini. Di sini kami berkegiatan dalam pemetaan partisipatoris di sebuah sekolah dasar di Banjarmasin. Next. Ini contoh mapnya yang udah dibuat. Nah, kemudian pada tahun 2017, next, kita juga bekerja sama dengan Kedutaan Besar Denmark, Rujak, Kota Tanpa Sampah, Lab Tanya, dan kolaborator lainnya untuk berfokus pada isu lingkungan.
Salah satunya di sini kami mencoba untuk bagaimana mengurangi sampah di suatu kawasan, di suatu kampung. Kemudian kami juga mengadakan festival kolaborasi dan pameran di tahun 2017 yang berkolaborasi dengan beberapa kolaborator. Di tahun 2018 dengan Kota Kita dan UNESCO, kami bersama-sama membuat profil Kota Banjarmasin ramah disabilitas. Dan saat ini di tahun sejak 2019 sampai nanti 2021 kami sedang bergerak dalam proyek asistif teknologi 2030 dan TUMI Transformative Urban Mobility Initiative. Dan kemudian saat ini juga kami sudah menyelesaikan kegiatan penelitian di 4 kelurahan. Ya. Nah, saat ini kami juga sudah menyelesaikan kegiatan penelitian di 4 kelurahan di Banjarmasin dengan program Urban Capacity Academy yang bekerja sama dengan University College London dan Kota Kita Solo. Itu tadi kegiatan dari kami Kota Banjarmasin. Kemudian sebelum kita masuk ke acara inti, sebelumnya perkenankan saya dulu memperkenalkan moderator kita hari ini, yaitu Mas Dimitri Dwi Putra, atau saya panggilnya Mas Dimi biasanya. Saya juga sebelumnya pernah bertemu sekali dengan Mas Dimi. Mas Dimi ini adalah sarjana ilmu komunikasi Universitas Bina Nusantara angkatan 2012, bergabung di Gandeng Tangan di tahun 2020 dengan posisi product lead dan bertugas untuk mengelola pengembangan produk dan bisnis di Gandeng Tangan, serta bertanggung jawab untuk mengelola kemitraan dengan BMT Baitul Watam. Menyampaikan dulu ini materi sekitar 30. Ketika materi menyampaikan materinya, teman-teman juga dipersilakan melalui ke acara nanti. Kita akan membuka sesi tanya jawab sebanyak 2 sesi. Sesi pertama 3 penanya dan sesi kedua juga sama. Apabila masih ada waktunya, kita juga akan masih memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Selama proses materi, teman-teman kami minta untuk meng-off-kan mic-nya apabila teman-teman jangan di sini dulu ya, jangan keluar dulu dari Zoom-nya. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Mas Dimi untuk menyampaikan materinya. Sorry. Terima kasih banyak buat Yanti dan di apa kabar dan sanak barataan. Sedikit mungkin tambahan yang Yanti nggak tambahkan. Saya tuh sebenarnya orang Banjar KW, jadi nenek saya tuh lahir di Banjarmasin dan besar di Banjarmasin, cuman saya nggak jago bahasa Banjar aja saya. Jadi kalau saya jago, saya kayaknya akan mengantarkan acara hari ini dalam bahasa Banjarmasin biar bisa lebih nyaman. Tapi ya karena cuma bisa tadi apa kada kawa saja, jadi kita dengan bahasa Indonesia aja. Nah, terima kasih banyak pertama buat teman-teman semua karena sudah meluangkan waktu yang lumayan lah untuk bisa datang ke acara webinar hari ini. Jadi sebenarnya ya seperti yang tadi yang disampaikan, saya adalah product lead di Gandeng Tangan. Dan tugas saya sebagai utamanya adalah membantu Gandeng Tangan sebagai sebuah perusahaan gitu ya, bertumbuh dari segi bisnis, juga berkembang dari segi proses atau produknya. Jadi hampir mengerjakan beberapa hal yang berhubungan dengan produk finansial, juga mengerjakan beberapa hal yang berhubungan dengan baik itu lender tadi yang disampaikan oleh Ferdi ataupun borrower. Nah, mungkin next. Sebenarnya saya ingin mempertajam apa yang disampaikan oleh Ferdi sedikit gitu. Sebenarnya kenapa sih ada Gandeng Tangan di Indonesia dan apa yang menjadi alasan utamanya kita hadir gitu. Jadi
Gandeng tangan sendiri adalah sebuah P2P lending atau yang biasa kita kenal dengan peer-to-peer lending atau pendanaan bersama crowdfunding yang sudah terdaftar di OJK. Memang yang membuat beda dari yang lainnya adalah kami ini sebuah P2P lending yang fokus untuk memberikan pendanaan kepada UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Nah, sebenarnya secara sederhana gitu visi misi kita adalah untuk bisa mendemokratisasi dan menjembatani, membantu sebanyak-banyaknya orang di Indonesia untuk bisa mendapat akses keuangan. Dalam hal ini saat kita bicara soal membantu mendemokratisasi, bukan saja bicara soal mempermudah orang bisa minjam, tapi juga mempermudah orang bisa memberikan pinjaman atau memberikan pendanaan dalam hal ini. Karena teman-teman lihat di gambar kecil di kanan, itu memang adalah situasi real yang hari ini Indonesia hadapi. Jadi kebutuhan untuk finansial itu bisa mencapai 600 triliun rupiah atau 39 miliar dolar. Namun sayangnya kapasitas yang kita miliki baik secara institusi formal ataupun non formal gitu hanya bisa mencakup sekitar 120 triliun rupiah atau 7,9 miliar dolar. Jadi ada gap sampai 120 triliun bahkan lebih, ada gapnya nyampe 400 triliun atau 380 triliun kurang lebih gitu ya dalam hal pendanaan. Artinya 80 triliun itu kalau dihitung jadi berapa banyak usaha, saya pikir banyak sekali lah usaha yang tidak memiliki akses terhadap pendanaan. Ataupun sebaliknya, ada orang-orang yang sebenarnya punya uang tapi juga nggak tahu nih harus minjemin uangnya kemana. Nah ini yang sebenarnya jadi isu yang berusaha kita address di Gandeng Tangan. Next. Nah, sedikit gitu soal Gandeng Tangan, kami adalah sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2015, namun memang awalnya kami yayasan gitu, mirip dengan kaki kota, tapi per 2017 kita berubah haluan, kami menjadi sebuah perusahaan untuk profit atau PT gitu ya, yang berusaha membuka akses luas-luas mungkin, dan memang kenyataannya sampai saat ini kami bisa mencapai lumayan besar lah, kita bisa memberikan pendana, bisa punya pendana sekitar 17.500 pendanaan dan punya sekitar 3.500 peminjam atau usaha-usaha mikro kecil menengah yang kami berikan pendana, kita bantu salurkan pendanaan ke sana. Jadi jumlahnya lumayan besar saat ini. Nah, memang cita-cita kita di Gandeng Tangan adalah bisa melayani 10.000 UMKM di Indonesia. Selanjutnya lagi. Nah, sedikit ini sebagai pengantar gitu ya. Cita-citanya Gandeng Tangan sebagai sebuah perusahaan untuk bisa mendemokratisasi bahasa kami gitu. Tapi sebenarnya apa sih tantangan milenial hari ini sesungguhnya? Nah, jika kita lihat secara umum, ada beberapa tolak ukur yang bisa digunakan sejujurnya. Pertama, teman-teman bisa mulai mencari dengan data OECD. OECD itu apa singkatannya ya? OECD itu apa? Organization Intinya sebuah organisasi internasional yang fokus untuk membangun ekonomi negara-negara di dunia gitu. Nah, OECD itu punya adult financial literacy report gitu, yang dimana seluruh negara-negara di seluruh dunia dilakukanlah perhitungan kira-kira kalau kita ngomongin negara-negara di dunia nih secara literasi finansialnya udah cukup atau belum sih. Nah, kenapa ini penting? Nah, ini yang menurut saya sangat perlu teman-teman tahu gitu. Karena literasi finansial itu berhubungan dengan soal kecakapan masyarakatnya gitu dalam memahami soal-soal yang dalam hal ini kita suka bilang kompleks, ribet, atau susah atau nggak jelas lah ini soal keuangan dan seterusnya. Apa bisa kita bilang seperti itu? Karena memang sesungguhnya menurut hasil laporan dari OJK hanya 38,3% orang di Indonesia yang punya pemahaman literasi finansial dan sisanya masih belum. Jadi memang kita ini masih jauh lah dari yang dibilang punya pemahaman finansial yang baik. Dan ini kenapa penting? Karena memang literasi keuangan itu adalah sebuah pemahaman yang kalau saya bilang di sini gitu sederhananya
mengetahui situasi dan kondisi keuangan pribadi, mulai dari bukan cuma soal pengeluaran. Saya pikir teman-teman kalau ngomongin pengeluaran pasti tahu banget lah belanja apa hari ini, jajan apa hari ini, dan seterusnya. Tapi juga bicara soal pemasukan, investasi, dan menabung, karena ini 3 hal yang berbeda. Jadi bayangkanlah sebuah negara gitu ya, negara juga punya 3 hal itu, harus bayar utang, harus nabung untuk cadangan devisa, harus juga jajan, bayarin gaji karyawan, PNS atau belanja negara, juga nyari pemasukannya nih, ngejar orang bayar pajak. Ini prinsipnya samanya dengan manusia atau dengan individu gitu, karena kita juga sama, kita harus bekerja untuk bisa dapetin uang gitu ya. Kita harus juga konsumsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita juga harus menabung untuk punya safety net atau jaring keamanan gitu. Dan yang terakhir kita harus investasi. Tujuannya apa? Biar uang kita nggak hilang. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena teman-teman kadang-kadang lupa mengenai soal inflasi. Kalau kita punya uang di tabungan, ini gambarin ngomongin soal literasi keuangan aja ya, sebagai contoh gitu. Jika kita punya uang 50.000 lah, anggap gitu, kita taruh di bank. Bank itu tergantung kartunya sih, tapi ada yang biaya administrasinya bahkan sebulan itu 20.000. Nah, jadi teman-teman bayangkan tuh, kalau teman-teman cuma punya 50.000, setiap bulan teman-teman masukin ke ATM, sedangkan biaya administrasinya, contoh ya, ini kartu ATM saya, itu 20.000 misalnya. Berarti sebenarnya uang yang teman-teman tabung dalam sebulan itu cuma 30.000. Jadi jangan heran kalau uangnya mau nambah-nambah, sebagai contoh misalnya. Atau misalnya teman-teman melakukan transaksi antar bank, itu juga ada biayanya. Kok ada biayanya sih? Kan sebenarnya udah masuk ke bank ya, pasti ada biayanya, karena ini ngomongin soal beda bank, itu harus dianterin. Nah, contoh-contoh sederhana seperti itu yang sebenarnya penting untuk teman-teman pahami. Atau misalnya teman-teman mungkin nggak sadar juga, berapa sih sebenarnya kita ngomongin soal interest rate atau bunga dari kita nabung di bank. Menabung di bank mungkin bunganya cuma 0,sekian% bunganya per tahun, bahkan per bulan. Jadi teman-teman bisa mengimajinasikan, sedangkan inflasi itu bisa sampai 1-2%, 1% kurang lebih ya per tahunnya gitu. Jadi uang yang teman-teman pegang itu nilainya turun 1% dari tahun sebelumnya. Jadi kalau teman-teman tadi nabung 50.000, selama mungkin setelah 5 tahun uangnya jadi 0 juga gitu, jadi nggak ada berkembangnya. Nah, ini yang teman-teman saya perlu pemahamannya. Kenapa terus penting literasi keuangan? Karena pemahaman sesederhana ini juga penting untuk bisa menghadapi tantangan di masa depan. Nah, lalu kedua, isu yang terbesar oleh milenial hari ini adalah soal akses investasi. Akses investasi atau pendanaan, apapun lah bahasanya. Tapi kenapa ini menjadi penting? Karena kadang-kadang saya nemu lah banyak teman-teman yang cerita gitu, wah ada teman gue nih nawarin ke koperasi contohnya. Wah, koperasinya apa nih ya? Jadi gue nanti ngaruh uang 500.000, nanti gue dapat produk daging, nanti setelah itu, nah kadang-kadang teman-teman melihat itu sebagai wah ini investasi yang menarik nih, gue bisa balik duit gue, atau bisa jadi itu Ponzi. Ada kita punya namanya Ponzi scheme, atau kita bilang itu ya MLM gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi isu. Karena apa? Karena kadang-kadang kita sebagai anak muda itu melihat, oh iya ya, pokoknya di depan mata gue pengen duit gue jadi berkali lipat, tapi juga kadang-kadang pengennya instan gitu. Padahal pada kenyataannya adalah akses terhadap investasi ini penting untuk dipahami. Ada banyak channelnya, ada banyak kanal-kanalnya. Nanti saya akan ceritakan satu persatu, tapi intinya teman-teman harus memahami nih bahwa akses investasi itu juga penting. Karena apa tadi? Uang kita ini ada depresiatif atau nilainya akan berkurang terus gitu ya. Jadi teman-teman punya 50.000 hari ini, mungkin tahun depan nilainya cuma 49.000 something gitu. Gak kerasa angkanya akan tetap sama, tapi harga barang naik, harga barang ada yang makin mahal dan seterusnya. Nah, ini yang jadi penting untuk punya melihat bagaimana keep up, minimal value-nya akan sama lah, nilainya akan nggak berubah, cuman nggak teman-teman asal nggak rugi. Misalnya contoh ada orang yang seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, soal tantangan kepemilikan aset. Nah, ini yang sebenarnya jadi isu yang paling besar untuk milenial. Saya nggak tahu kalau di Banjarmasin gimana ceritanya, tapi kalau kita orang di Jakarta, kita udah nggak punya tuh imajinasi untuk punya rumah di Jakarta, dalam artian kota Jakarta ini. Tapi kalau punya rumah di Bogor yang jaraknya 2 jam sampai 3 jam dari Jakarta, I guess ya semua orang punya imajinasi itu dan bisa berimajinasi. Atau orang punya rumah di Bekasi misalnya juga masih punya imajinasi. Tapi untuk orang seumuran saya misalnya punya rumah di Jakarta yang harga tanahnya itu sudah minimal 10 juta per
jadi isu. Tinggalkan kalau teman-teman harus kontrak seumur hidup teman-teman, jadi teman-teman punya pengeluaran lebih besar gitu daripada orang yang udah beli selesai deh, gue nggak usah ngomong lagi. Dan ya dari balik lagi, kalau nggak punya aset, apa ditinggalin buat anak kita atau cucu kita ke depan. Nah ini sebenarnya menjadi isu. Ada 3 hal, itu pasti keuangan, akses investasi, dan tentang pemilikan aset. 3 hal ini menjadi masalah terbesar untuk milenial, karena milenial itu berarti umurnya masih sekitar 20-an ya, 20 mau ke 30 gitu. Dan ini memang momen yang pivotal atau momen yang sangat menentukan. Kalau teman-teman gagal hari ini, teman-teman gak bisa manage sekarang, bisa jatuh, atau kalau teman-teman bisa manage dengan baik, yang terjadi adalah teman-teman bisa climb pelan-pelan gitu, naik tangganya pelan-pelan sampai akhirnya bisa punya minimal ya, mungkin gak kaya raya tapi at least better daripada titik awal. Itu yang sebenarnya kenapa penting untuk bisa punya literasi keuangan. Next. Nah, ini tadi saya ceritakan, ini OECD itu adalah Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi OECD mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan resiko keuangan. Berikut keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan, financial well-being, individu dan masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi. Oke, kenapa ini penting? Saya akan coba jelaskan. Pertama tadi ngomongin soal motivasi. Banyak orang di daerah-daerah tentunya gitu. Jadi ini salah satu yang teman-teman harus ingat juga. Kita itu di Indonesia itu apa namanya sebutannya tuh saya sebut bankable gitu ya, orang yang punya akun bank itu masih sedikit banget lah. Jadi banyak orang tua kita, banyak teman-teman kita, atau banyak mungkin saudara-saudara kita yang sampai saat ini punya ATM pun enggak. Sedangkan ini yang sederhana banget lah. Perbankan itu punya uang untuk minjemin ke pengusaha biar mereka bisa berusaha, atau ke kita lah yang nggak usah ke pengusaha, untuk bisa berusaha atau untuk bisa punya rumah atau untuk bisa punya mobil, itu mengandalkan uang-uang yang dari tabungan ini atau tabungan deposito, tabungan giro dan seterusnya. Nah kalau itunya nggak masuk, otomatis kapasitas tadi yang di awal saya tidak akan pernah meningkat. Nah itulah kenapa menjadi penting orang punya motivasi untuk merasa bahwa perbankan itu nggak ngebodohin dia, karena banyak orang masih merasa bahwa perbankan atau keuangan itu financial institution atau institusi keuangan, saya minum dulu, adalah organisasi yang ya maunya duit doang lah, senangnya ngeruk duit gua doang, padahal sebenarnya enggak. Ya tadi pertama ada konsepnya, kedua ada resikonya di dalam situ, ketiga adalah soal keterampilan. Jadi ini ngomongin 3 hal nih. Kita paham konsepnya, ngerti sebenarnya how perbankan works sih, sebenarnya gimana cara kerjanya perbankan. Kalau gua naruh duit gua ke situ apa yang terjadi? Terus kenapa ada bunga? Bunga ini muncul dari mana? Lalu siapa aja sih kok ada biaya administrasi? Buat apa tuh biaya administrasi? Terus kira-kira resikonya apa? Teman-teman kayak baru beberapa waktu terakhir gitu ada soal orang naruh 20 miliar di salah satu bank, lalu uangnya raib, sisa cuma 17 juta. Nah, itu kan bikin orang takut gitu. Tapi kita lihat sebenarnya tadi konsep dasarnya gimana, resikonya apa kok bisa jadi seperti itu. Nah, apakah orang ini terampil akhirnya bisa kehilangan? Nah, ini yang perlu kita lihat. Jadi jangan melihat institusi keuangan hanya sesederhana dari kacamatanya saja, karena memang it's a very complicated industry, tapi sebenarnya secara konseptual sangat sederhana. Cara kerja uang tuh simple banget. Pertama, resiko keuangan itu soal apa sih? Nah iya, tadi nih kita punya aktivitas keuangan, kita ngasih, ya sederhana inilah. Teman-teman pasti, saya pikir semuanya pernah tuh ngelakuin minjemin uang ke temennya. So first thing first adalah apakah kita pernah menyadari resikonya saat kita minjemin uang? Karena kebanyakan dari kita seringkali kalau teman minjem ya adalah ikhlasin aja gitu, kalau dia nggak bayar ya wis. Nah berbeda dengan soal literasi keuangan, karena ini penting. Kadang-kadang teman kita ini minjem uang karena kepepet, dipakainya juga untuk konsumtif lagi, otomatis dia nggak bisa bayar. Besok-besok kita butuh, dia bilang, wah sorry bro, gue belum punya duitnya. Nah itu yang disebut resiko, karena teman-teman nggak bisa terus sembarangan untuk ngeluarin uang aja. Sama dengan beli saham misalnya, saham juga ada resikonya. Wah teman-teman lihat contoh, wah nih perusahaan mau merger misalnya, beli sahamnya aja toh nyatanya dari besok nggak sesuai ekspektasi, tohnya
misalnya nilai sahamnya turun dan teman-teman mengalami kerugian. Ada resiko di setiap aktivitas keuangan. Sama juga dengan perbankan. Ada dulu kasus bank yang besar banget gitu di bail out, terus banyak uang nasabah hilang. Ada resikonya juga, dan ya one in a million memang terjadinya, cuma itu resiko yang perlu teman-teman perhitungkan juga. Kedua, ada soal peluang keuangan. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa, di balik setiap resiko ada peluang. So when there is a risk, there always be a opportunity. Nah, opportunity ini yang sebenarnya bisa kita capture gitu. Contoh tadi cerita selain dari yang saya bilang, misalnya beli saham mau naik atau nilainya turun. Teman-teman coba kalau iseng sih, sebenarnya ada salah satu contoh paling menarik di Indonesia. Ada salah satu bank di Bandung ya. Mereka sudah melandai di bursa saham cukup lama. Selama ini value-nya cuma 50 sampai 500 rupiah per lembar. Kayak 500 rupiah lah, bukan cuma 200 rupiah per lembar. Suatu hari tiba-tiba ada isu di wah, perusahaan ini, bank ini mau diakuisisi sama salah satu ride hailing atau perusahaan ojol besar di Indonesia. Tiba-tiba seketika yang nilai sahamnya tadinya cuma 50 perak, kita anggap lah ya. Tiba-tiba dalam waktu sekejap nilai sahamnya jadi 2.000 rupiah. Bayangkan berapa persen keuntungan orang yang beli saham dari situ 50 rupiah. Itu teman-teman bisa bayangin deh. Gak ada faktor apapun, tapi nilai sahamnya cuma it's a market logic, kita ada supply, ada demand. Kalau supply-nya sedikit, demand-nya banyak, harga bisa naik. Itu sesederhana itu. Dan bayangkan tuh berapa banyak orang yang telah kata hari ini cuan dari situ. Itu disebut peluang keuangan. Dan peluang keuangan kadang-kadang memang nggak dibayangkan gitu. Itu bisa dapat, mungkin kalau kita punya 1.000 lembar aja, nggak usah 1.000 lah ya, bisa bayangin 1.000 lembar deh, 50 perak kali 10.000 berapa sih, paling habis cuma 50 juta gitu. Tapi pengkaliannya mungkin hampir 1.000% atau lebih dari 1.000%. Bisa teman-teman bayangin tuh, orang itu tiba-tiba kayak mendadak. Dan itu, jadi jangan lihat kalau tiba-tiba orang kayak mendadak dibilang wah jangan-jangan tuh orang nyegik itu namanya nyembah setan lah, karena memang ada peluang keuangan tuh make sense, bisa dilogikakan lah kalau memang kita lihat alasannya jelas. Nah, cuman memang yang menarik soal literasi keuangan ini adalah salah satu matriks atau jasa keuangan, dan juga dipantau nih. Jadi teman-teman jangan takut, karena seluruh institusi keuangan itu dipantau oleh OJK. Contohnya kalau perbankan itu diatur oleh BI. Jadi ada regulatornya, ada yang ngawasin. Jadi teman-teman kalau teman-teman patokannya sama dua lembaga ini lah kalau melihat gitu. Kira-kira seperti apa. Nah, next boleh. Nah, ini saya langsung masuk ke jenis-jenis investasi keuangan. Kenapa sebenarnya ini saya jelasin di sini? Karena biar teman-teman paham sebenarnya apa aja sih jenis investasi itu gitu. Nah, investasi pada umumnya sebenarnya ada 6 ini ya. Berarti ada 6 hal ini. Ada obligasi, ada saham, ada reksadana, deposito, emas, dan properti. Nah, saya mungkin jelaskan satu persatu. Apa sih yang disebut obligasi? Obligasi itu adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten itu artinya yang mengeluarkan sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Jadi kalau kita punya perusahaan, atau saya paling gampang obligasi itu negara juga lakuin. Jadi saya negara nih, saya nggak mau ngutang ke luar negeri, atau ya bisa juga ngutang ke luar negeri. Tapi anggaplah saya mau jualan ke warga negara saya. Nih saya ngeluarin surat berharga negara, atau kita sebut SBN. Itu obligasi juga. SBN nih, surat berharga negara. Saya butuh anggaplah 100 miliar. Nah, dalam 4 tahun saya akan balikin dengan rate-nya 6% per tahun. Nah, artinya apa? Kalau teman-teman naruh 1 juta, itu 1 juta itu akan diendapkan dan digunakan oleh pemerintah selama 4 tahun. Jadi obligasi cara kerjanya seperti itu. Selama 4 tahun nih. Nah, selama 4 tahun teman-teman nggak bisa apa-apain uang 1 juta. Teman-teman cuma nunggu selama 4 tahun, 1 jutanya itu balik. Nah, tapi sambil nunggu waktu 4 tahun itu, apa yang terjadi sama uang teman-teman? Uang teman-teman bertumbuh 6% per tahun. Jadi kurang lebih 6 kali 4, 24%. Jadi dalam waktu 4 tahun, teman-teman akan dapat uang sekitar 1.240.000. Jadi teman-teman yang ngapa-ngapain itu istilahnya ya, sebutannya, itu duit berkembang. Jadi 1.240.000. Dan obligasi juga orang bilang ya, termasuk resikonya rendah ya, kecuali tadi negaranya bangkrut atau perusahaan emitennya bangkrut. Nah, jadi ini kenapa? Karena penerbit obligasi wajib memberikan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jadi tempo. Jadi pokok dan ada bunganya tadi. Ini model obligasi.
kedua soal saham. Kalau saham ini adalah punya bukti kepemilikan terhadap sebuah perusahaan lah. Nah, kalau di Indonesia biasanya kita jual belinya itu lewat Indonesia Stock Exchange atau IDX, di mana kita nanti bekerja sama dengan sekuritas memfasilitasi kita dalam melakukan pembelanjaan saham. Nah, saham ini juga ada dua tipikalnya. Ada orang yang trading, artinya menukar belikan saham. Kita lihat, nilai saham ini naik turunnya bagus nih, aktif nih dia. Ya hari ini 50 perak, besok naik 60, turun lagi ke 55, besoknya naik ke 70. Wah, gue itu bisa dapat peluang nih, ada selisih 15 perak per lembar, dia main di situ. Itu juga bisa trading. Tapi ada juga orang yang pokoknya mah gue punya saham di perusahaan yang gue suka aja nih. Contoh misalnya, gandeng tangan gue suka, gue taruh deh saham di situ. Syukur-syukur gandeng tangan nanti punya keuntungannya dibagi sebagai dividen. Nah, dividen ini jadi penghasilan pasif kita sebagai pemegang saham contohnya. Nah, ini bentuk saham. Nah, saham itu juga ada minimumnya. Ini yang sebenarnya jadi unik gitu. Jadi orang harus datang ke sekuritas, nanti kerja sama-sama. Ada biasanya bank ataupun lembaga keuangan ya, mereka sekuritas, bantuin teman-teman transaksi lah gitu, yang nyimpenin lembar. Jadi jangan imajinasiin kalau teman-teman beli saham itu terus ada kertasnya, nggak juga. Sekarang udah mulai digital lah gitu ya. Nah, itu saham. Nah, lalu apa bedanya reksadana kalau gitu? Nah, reksadana atau mutual fund kita sebut dalam bahasa Inggris ya, adalah sebuah jenis investasi juga. Yang bedanya kalau di mutual fund, dia itu adalah sebuah lembaga pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor. Jadi misalnya kita nih 26 orang yang ada di acara ini gitu. Udah deh, kita kumpulin seorang nyumbang 100.000. Percayain deh sama Dimitri, anggaplah gitu ya. Nah, Dimitri, pokoknya pilihin deh investasi apa yang bagus, tapi kita expect uangnya berkembang. Nah udah, saya kelola uangnya, pokoknya saya kalau ada pengembangan, saya kasih tahu nih uangnya berkembang 10%, nih uangnya berkembang 11%, dan seterusnya. Tapi reksadana sendiri yang ngatur kebijakannya, mau beli saham apa, atau jual saham, atau beli obligasi apa, atau beli uang apa, dan seterusnya. Jadi kalau reksadana itu sebenarnya adalah mereka tuh, kita sebagai investor dalam hal ini atau pendana itu dibebaskan untuk menentukan lu mau resikonya yang seperti apa. Mau yang resikonya tinggi tapi tinggi keuntungan, mau resikonya rendah, ya udah ini kita masukin obligasi ini semua uangnya. Tapi ini membuat semua orang bisa berinvestasi. Karena contohnya, kalau perusahaan yang nilai sahamnya itu di angka, anggaplah gitu ya, 13.000 per lembar. Berarti kalau teman-teman mau beli satu lot atau itu butuh uang sekitar 1.300.000. Sedangkan nggak semua orang mau 1.300.000 kan. Tapi kalau reksadana kadang-kadang minimalnya cuma 1.000 sampai 50.000, ada yang juga yang 500.000. Tapi secara lebih kecil dan keuntungannya sama-sama aja, toh berkembang secara persentase juga sama. Nah, tadi kalau reksadana ini mungkin ada yang 10, ada yang 20%, ya 10% per tahun lah mungkin kurang lebih ya. Kalau saham ini, ini random. Kayak tadi saya cerita, ada bank yang nilai sahamnya bisa naik ribuan persen, tapi ada juga yang rugi ribuan persen. Jadi ini kalau obligasi itu 6% lah, 5-6% biasanya per tahun ya, bukan per bulan, per tahun. Deposito itu apa? Nah, kalau deposito adalah, ini sebenarnya kita nabung sederhananya. Bedanya nabung ini nggak boleh diapa-apain selama jangka waktu tertentu. Jadi perbankan bilang sama kalian, wah, nih Bapak punya uang 1M, apa gitu ya. Bapak daripada uangnya dianggurin di bank, udah deh depositoin aja. Nah, setiap tahun saya kasih Bapak bunga 6%. Jadi kalau dari 1M 66 juta ya, 60 juta berarti kalau lebih. Ya, 60 juta. Bapak dapat 60 juta. Oh ya udah deh, enggak apa-apa. Nah, tapi di tengah jalan teman-teman data di bulan ke-11 lah, nggak usah nggak usah bulan penghasilan, bulan 11 deh. Dia punya kebutuhan, 1M perlu dicairin. Nah, teman-teman nggak bisa karena dia harus nunggu nih masa jatuh temponya, which is 12 bulan. Dan kalau teman-teman paksa narik, ada kerugiannya juga, di mana nanti bunganya hilang atau misalnya uangnya harus dipotong. Nah, ini yang sebenarnya deposito. Tapi memang ini karena kalau di bank dijamin uangnya tuh. Nah, yang selanjutnya ada, ini dua terakhir ini bentuknya fisik. Ada emas dan properti. Kalau emas ini adalah karena dia logam mulia yang clear, ada tangible, kita ada barangnya. Jadi bisa kita lihat nih, oh ya kayak harga emas beberapa bulan terakhir, sekitar setahun terakhir lah gitu setelah pandemi, dari 600.000 di tahun lalu, 700-600.000, hari ini sekarang udah mau 1 juta. Jadi kenaikannya 300.000 lah. Bayangkan coba teman-teman, kalau kemarin orang yang beli emas
sekilo aja sekarang keuntungannya udah berapa kali lipat. Kayak gitu-gitu itu yang sebenarnya ngomongin properti apa emas. Kalau properti ini investasi, teman-teman beli tanah hari ini tanahnya harganya 50 juta. Kenapa sebenarnya emas dan properti ini paling jelas? Karena ada prinsip scarcity. Scarcity itu prinsip habis gitu. Jadi barang apapun yang akan habis pasti harganya akan terus naik karena prinsip ekonomi dasarnya there is supply, there is demand. When there is low supply, high demand, otomatis price goes up atau harganya naik. Tapi kalau supply-nya banyak, demand-nya sedikit, otomatis price goes down atau harganya turun karena biar orang pada beli. Nah, pada prinsipnya emas dan properti adalah dua hal yang punya prinsip scarcity atau nggak bisa habis. Properti kayak tanah ya akan ada habisnya. Tanah di kota Banjarmasin tuh nggak bisa diperbanyak, akan segitu-gitu aja. Jadi semakin hari otomatis semakin mahal. Sama juga emas, tambang emas di seluruh dunia nggak mungkin nambah, malah bisa jadi habis. Nah karena dia habis ada peluang harganya naik terus. Nah ini banyak orang percaya ya kalau punya emas suatu hari harganya mungkin bisa 1 M per gram misalnya kayak Bitcoin, tapi ya bisa jadi juga. Atau properti sama tanahnya selama harinya saya beli misalnya 50.000 per meter atau 50 juta lah per totalnya gitu. Dalam setahun ternyata naik udah 55 juta, dalam 2 tahun naik udah 75 juta dan seterusnya. Tadi ada efek scarcity atau efek langka. Selanjutnya, nah namun apa yang perlu teman-teman pahami secara baik dan jelas adalah ini nih, ada tenor plafon bunga payment channel tujuan eligibility. Nah kenapa ini penting buat teman-teman pahami? Karena saat kita bicara soal investasi atau bicara soal literasi keuangan, terma-terma ini nih yang teman-teman selalu akan dengarkan. Nah, contohnya misalnya tenor gitu ya. Tenor itu apa sih? Tenor itu jangka waktu. Jadi kalau kita terima pinjaman atau kita mau ngasih pinjaman, ada tenornya nih. Tenornya berapa lama? Oh ya, tenornya 6 bulan. Nah, berarti teman-teman harus bayar atau misalnya harus nunggu 6 bulan untuk dapat pembayarannya. Atau misalnya tenornya 1 tahun, ber-12 bulan ya, berarti 12 kali. Nah kalau plafonnya apa? Nah plafon ini biasanya adalah soal minimumnya, apa jumlahnya berapa sih dapatnya. Oh dapat 10 juta, oh dapat 20 juta, oh dapat 30 juta. Kalau bunga ini apa? Nah bunga adalah jumlah biaya yang dibebankan kepada peminjam oleh P2P atau oleh apapun lah gitu ya, contohnya bisa institusi keuangan. Biasanya mulai dari 1,5 sampai 3 bulan. Nah ini 3% per bulan. Jadi bunga itu sebenarnya gini prinsipnya ya, karena kan tadi nih misalnya contoh deposito, ini saya gambarin aja. Deposito itu kan 6% berarti kan per tahun, berarti per bulannya sekitar kecil cuma 0,5 kurang lebih kecil lah, 0,5 per bulan. Itu modal saya tuh, misalnya Dimitri kalau punya 1 M, kasih ke Dimitri A, itu Dimitri A nerima nih 1 M, biar berkembang kan gue harus balikin ke Dimitri yang beneran nih, berarti lebih 6% daripada kadang-kadang 1,6 1 miliar 60 juta, nanti kan gitu gambarannya, harus dibalikin nih dalam setahun. Gue puterin deh, nah, dia puterin lah uang ini selama di tangannya dia 1 M ini, tapi dijual ke orang-orang, ke teman-temannya dia hanya anggap 15% per tahun, otomatis dia dapat nih kelebihan kan 9% per tahun dari puter-puter uang ini. Nah disitulah Dimitri dapat keuntungan. Ini yang dikelakuin sama bank, Dimitri dapat uang dengan harga yang lebih murah, atau kami nyebutnya cost of fund, biaya untuk uang yang dijual lagi ke peminjam atau orang-orang tadi dengan harga yang lebih mahal. Otomatis di situ kita dapat keuntungannya kita pakai untuk diri kita, artinya buat si perbankan, buat bayar gaji karyawan, buat apa misalnya ngembangin dananya, aset dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya cara kerja bunga pada sederhananya. Kenapa bisa ada payment channel ya tadi, apa nih cara bayarnya di mana, dan ini penting karena memang BPM tujuan pinjaman juga macam-macam. Ada yang tujuan pinjamannya konsumtif, ada yang produktif. Kalau teman-teman pinjamannya konsumtif ya otomatis biasanya kayak kartu kredit itu konsumtif. Terus misalnya apa lagi, kalau KTA juga kadang-kadang ada konsumtif, beli mobil yang kadang-kadang mobil juga depresiatif harganya gitu. Kita beli 100 juta 2 tahun kita pakai terus kita mau jual turun 50 juta, belum kita bayar bunganya. So sometimes kita malah rugi sekian puluh juta. Itu sebagai contoh. Eligibility kita dibalik lagi, kalau teman-teman punya uangnya sedikit ya yang mana yang kita teman pakai, atau uangnya banyak ya. Jadi ada eligibility-nya, ada syaratnya yang perlu teman-teman pelajari soal uang. Next.
Nah, ini tadi saya bilang cara kerjanya. Ada pemberi pinjaman, ada penerima pinjaman. Nah, biasanya lembaga keuangan itu di tengah nih. Jadi dia ngasih modal ke yang kiri, terima pokok plus margin kasih ke yang kanan. Jadi ini sebenarnya cuma putra antara tiga pihak ini aja. Nah, di tengah ini sebenarnya tugasnya apa? Ya udah ngumpulin duit aja nih. Tadi dia putar kiri dan seterusnya diputar-putarin terus. Nah, di case-nya P2P lending sebagai contoh, kalau kita tuh bukan jadi lembaga keuangan, tapi kami adalah sebagai penyelenggara. Jadi kalau di P2P lending, ya urusannya antara personal atau institusional di sini ketemu sama di sini. Cuma dipermudah dengan adanya gandeng tangan contohnya. Jadi semuanya bisa berjalan secara online, ada resikonya juga bisa kita ukur. Nggak kayak zaman dulu, misalnya saya punya 10 juta, saya tanya teman saya, temen lo ada yang butuh pinjaman nggak nih, gue punya 10 juta, gue bungain deh 5% misalnya per bulan. Nah kayak gitu, jadi ya udah gandeng tangan aja, lihat ada nih project bagus gue pinjemin deh, karena udah lolos dari screeningnya gandeng tangan, contohnya kayak gitu. Ini yang kita bicara soal investasi. Next, soal pendanaan. Next. Nah ini gambarannya ya, prosesnya itu biasanya seperti ini gitu. Ini orang mau ngasih duit, terus ini orang mau minjem. Orang mau minjem itu di scoring dulu, jadi dilihat bagus kan nih orang nih. Oh jangan-jangan nggak bagus. Kalau nggak bagus ya udah ditolak aja. Tapi kalau bagus deh, ketemuin aja sama lendernya kasih duit, oke lanjut dia terima duit. Next. Nah, lalu sebenarnya apa tips and triknya, udah panjang-panjang gitu ya. Jadi ini tips and triknya apa sih? Tips yang pertama adalah membuat kantong-kantong pengeluaran dan tabungan dari investasi. Jadi ini sebagai gambaran aja. Kalau kita nerima 100% itu penghasilan, kan sebenarnya nggak 100%, dipotong pajak sekian persen, potong BPJS sekian persen dan seterusnya gitu, sisa lah nggak 80%. Nah 80% ini teman-teman bagi berapa pengeluaran tetap, berapa pengeluaran fleksibel atau misalnya buat jajan dan seterusnya, berapa buat tabungan, berapa investasi. Dan tabungan itu bisa banyak, tabungan liburan, tabungan nikah, tabungan beli rumah, beli mobil, beli motor, tabungan apapun. Tapi teman-teman sudah punya set di kepala teman-teman, pokoknya kalau gue nerima sekian persennya ke sana, sekian persennya ke sini, sekian persennya ke sana. Kalau teman-teman yang misalnya juga ada yang sama yang mempraktekkan 2,5%-nya misalnya teman-teman pakai buat amalah, beramal gitu, buat bagi-bagi. Nah sisanya teman-teman pakai nih saving, misalnya 50%-nya deh pokoknya gua save. Terus 30%-nya gua pakai buat kebutuhan hari-hari, lalu 20%-nya gua pakai buat tabungan liburan, sepersekian persen tadi 7,5%-nya gue pakai buat misalnya investasi. Ya udah, jadi teman-teman tahu nih batasnya. Oh kalau udah lewatin limit ya nggak boleh lagi konsumsi misalnya. Oh atau kalau nggak usah lah investasi lebih dari itu, orang duitnya nggak ada, contohnya kayak gini ada kantong itu. Kedua tuh lakukan riset yang mendalam, karena tadi balik lagi memang ngejelimet sih kelihatannya. Asuransi itu sama lah, asuransi juga ngejelimet, tapi semua produk keuangan pasti akan menggunakan bahasa yang agak ribet. Nah, take your time, gunakan waktunya sebaik mungkin, karena itu riset yang dalam banget untuk tahu gitu. Tahu tuh gimana ya, tahu nih, oh bener nih, oh ini bunganya sekian, masuk akal nih, karena emang rata-ratanya sekian. Jangan pernah percaya tuh. Pokoknya kalau masukin duit duit sekarang, lu bakal dapet 100%, I guess nggak ada tuh yang bisa ngasih 100% keuntungan, kecuali memang kayak tadi saya bilang main saham dia beruntung aja, kalau nggak beruntung susah lah. Jadi jangan percaya dengan mudah, karena itu perlu riset teman-teman. Contoh deposito bunganya 20% per tahun, wah itu bisa jadi pertanyakan kalau bisa 20%, karena average perbankannya cuma 6% sampai 5, bahkan 4 sampai 5%, 6%. Jadi riset yang benar. Selanjutnya memiliki usaha sampingan. Nah ini penting nih, usaha sampingannya. Usaha sampingan itu bisa apapun. Bisa teman-teman buka warung di rumah, bisa teman-teman narik ojek misalnya di waktu-waktu senggang, bisa teman-teman misalnya buka toko makanan, bisa teman-teman misalnya memberikan pendanaan di gandeng tangan juga bisa sebagai usaha sampingan. But ya ini tinggal usaha sampingan itu bisa macam-macam kan. Ini penting, kenapa tadi? Karena uang itu depresiatif, uang itu nilainya akan turun terus karena inflasi. So teman-teman butuh untuk mempertahankan nilai uangnya minimal setara dengan
dengan cara apa? Diputerin uangnya. Puterin lah jadi usaha itu kan juga bagus ya. Pertama mendorong pertumbuhan ekonomi, kedua itu juga memberikan pekerjaan ke orang-orang, dan ini penting. Kenapa? Teman-teman harus ingat catatannya, 98 atau 99% ekonomi Indonesia itu bergerak karena UMKM. Kenapa UMKM itu menjadi tulang punggung? Karena memang UMKM itu dimulai dari rumah-rumah, dimulai dari teman-teman semua. Ini yang menjadi penting. Kayaknya begitu kali ya dari saya untuk hari ini. Nanti silakan kalau ada pertanyaan, dengan senang hati siap menjawab. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Mas Dimi untuk materinya, sangat menarik sekali ya teman-teman semua. Nah, sekarang saya buka untuk 3 penanya di sesi pertama di kolom chat. Teman-teman yang mau nanya untuk langsung juga bertanya langsung juga boleh ya, tinggal raise hand aja, nanti saya persilahkan gitu. Sekarang kita sudah memperoleh 3 penanya untuk saat ini. Saya langsung saja ya membacakan. Yang pertama itu dari Kak Asti Nurrizki. Kak mau nanya nih, kalau misalnya buat milenial yang masih baru banget aware sama isu keuangan, investasi apa yang pas dan di sektor apa gitu. Mas Dimi nanti mau langsung jawab apa gimana nih? Langsung jawab juga apa-apa, satu-satu. Iya, satu-satu ya. Ini pertanyaan sama kayak pertanyaannya Yana ya nih. Instrumen apa yang cocok, gimana untuk profil resiko ya? Iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau nanya, pertanyaannya adalah yang apa ya? Investasi pas, apa yang pas, terus apa yang di sektor mana, apa yang cocok. Saya pikir itu balik sih ke kategori orang. Jadi gini, orang itu ini menurut teorinya, teori kita sebut teori resiko manajemen, manajemen resiko keuangan tuh, investor itu kita sebut risk averse. Risk averse adalah menghindari resiko sebesar-besar mungkin. Jadi dia tuh nggak mau untuk kena resiko. It's a very typical investor, pasti nggak mau kena resiko. Kalau teman-teman baca bukunya Benjamin Graham, judulnya adalah Intelligent Investor, itu buku yang digunakan sama Warren Buffett sebagai referensinya dalam investasi. Ada istilahnya tuh intelligent investor. Kenapa intelligent investor? Apa sih yang disebut investasi gitu ya secara sederhana? Investasi itu artinya, if you not getting any profit from it, namanya bukan investasi, namanya nebak. Namanya lu jadi berusaha jadi ahli nujum, ngira-ngira aja kira-kira nih bagus lah kalau uang di sini. That's not. Jadi investasi itu dasarnya adalah soal mendapatkan untung dari uang yang kita tanamkan gitu. Jadi teman-teman harus ingat dasarnya dulu tuh, itu menurut buku Intelligent Investornya Benjamin Graham. Nah, balik lagi tadi, tapi pada dasarnya manusia atau individu atau investor itu kecenderungannya adalah menghindari resiko, risk averse. Nah, karena itu sebenarnya setiap orang itu perlu mengukur atau mencari profil resikonya. Tadi kayak kata layanan nih, dan gimana cara nentuin profil resiko? Nah, sekarang sih banyak, saya pikir banyak platformnya. Teman-teman cari online pun sudah ada yang bisa nunjukin gitu. Jadi biasanya profil resiko itu diukur dari apa? Teman-teman sudah mengerti soal investasi atau belum? Sudah pernah rugi atau belum? Karena tadi nih ngomongin soal motivasi, ada banyak orang yang first timer terus so tahu dalam tanda kutip ya, artinya iseng-iseng nyobain, tiba-tiba taunya dapat investasi yang buruk. Dia akhirnya bilang, wah ini lu sih nyaranin gua kesini, duit gua habis nih gara-gara. Pertama, itu bukan salah orang yang nyaranin, karena orang yang nyaranin dia merasa toh gua investasi di situ untung, nah tiba-tiba terus jadi jelek, gua nggak tahu juga. Emang kita bisa memprediksi masa depan? Nah, karena itu sebenarnya tadi balik lagi ada 3 biasanya kan, ada nih ya, ada 3 nih. High risk high return, artinya tinggi resikonya, tinggi juga keuntungannya. Low risk low return, jadi rendah keuntungannya, rendah juga resikonya. Atau yang diantaranya nih, yang campuran, ada yang rusuk, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau menjawab pertanyaannya Asti dan pertanyaannya Yana, sebenarnya untuk kita milenial yang terbaik adalah kita mendiversifikasi investasi kita. Jadi diversifikasi itu adalah membuat itu pecah ke banyak produk. Jadi jangan pernah fokus sama satu hal. Kenapa? Karena biasanya kalau kita fokus sama satu produk atau satu hal, kalau itu terus rugi, kita sakit hati. Jadi baiknya buat milenial itu naruh di berbagai macam. Misalnya contoh gitu, tadi saya cerita ada 6 kan, pas ada 6 jenis investasi.
yang paling baik sebenarnya itu emas. Kenapa? Karena emas itu pasti naik harganya. Jadi ada prinsip kelangkaannya. Itu pasti dia paling bagus gitu. Teman-teman sekarang bahkan kalau buka di beberapa platform online atau di Pegadaian bahkan dia tempat jual beli emas itu udah bisa tuh beli emas cuma 100.000 gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir, sebenarnya bisa banget tuh untuk investasi yang paling aman. Biasanya paling aman saya bilang beli emas, tapi balik lagi karakteristiknya. Kalau terus gudang emasnya dibobol juga ya. Jadi artinya gini, saya mau bilang sebenarnya garis besarnya bilang nggak ada yang nggak ada resikonya. Jadi teman-teman jangan terus bilang saya pokoknya mau deh investasi yang ada resikonya. Nggak ada sama sekali. Orang bohong lah kalau bilang investasi ini nggak beresiko. Kenapa? Karena semua investasi ada resikonya. Resikonya itu berapa persen atau seberapa mungkin terjadi. Nah, itu yang bisa kita ukur. Tapi kalau ada atau tidak, semuanya ada resiko. Tiba-tiba misalnya negaranya bangkrut, ya obligasinya hangus. Orang selalu bilang obligasi sebagai investasi paling aman. Tapi pada kenyataannya kalau negaranya terus bangkrut nggak bisa bayar gimana? Atau perusahaan emiten yang nggak bisa bayar terus gimana? Ya ada aja kemungkinannya kan. Atau tadi misalnya saham, kok ini perusahaan kuat 10 tahun terakhir, terus kita lihat governornya seperti itu, tiba-tiba besok perusahaannya bangkrut karena ada pandemi misalnya kayak kemarin, kan ada yang tahu juga. Ya contoh lah, teman-teman siapa yang pernah nyangka ada pandemi kan? Tapi saham itu ngomong speaks the truth louder daripada apa yang kita tahu. Bayangkan ya HSG itu dari 5.300 kalau salah saya lupa turun sekitar 500 poin nyampe 4.700. Artinya bayangkan tuh berapa persen orang kehilangan uangnya tuh selama itu. Nah itu ada resikonya. Jadi kalau saran saya menjawab ini, apa instrumen yang paling cocok ya kalau nggak mau macam-macam ya emas tuh jelas ada barang fisiknya, teman-teman bisa punya, teman-teman mau jual kapanpun ada aja. Orang mau kawin, teman-teman kasih nih buat mas kawin, orang mau beli, jadi itu paling gampang. Tapi sebenarnya kalau mau ngomongin instrumen keuangan dalam artian yang bentuknya bukan barang, ya bisa masuk ke obligasi juga aman. Atau sebenarnya ke reksadana. Kenapa reksadana? Karena reksadana bisa bantuin teman-teman. Biasanya sekuritasnya bantuin teman-teman nentuin profil resikonya. Nanti mereka berikan produk reksadana yang sesuai dengan profil itu. Artinya saya aset diversifikasi secara baik atau seperti apa. Itu sih sebenarnya menjawab pertanyaannya yang nanti. Ya, menarik sekali Mas Ade. Ayo teman-teman semua kita mulai melek keuangan dari sekarang ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, ada 2 penanya lagi. Yang pertama dari Kak Dola Mirantika. Halo, saya mau nanya, untuk investasi di P2P itu apakah aman untuk orang-orang yang baru belajar tentang investasi? Nah, bagaimana tuh? P2P itu P2P itu peer-to-peer lending. Nah, jadi oke, aku jawab deh. Gimana ya kalau dibilang sebenarnya bagi jawaban di pertama aman atau enggak tuh saya nggak bisa bilang aman atau enggak, dan saya nggak mau jadi orang yang asal ngomong wah ini aman nih tiba-tiba taunya rugi gitu. Jadi saya nggak bisa bilang aman atau enggak, tapi intinya ada resikonya. Dan P2P sebenarnya cukup transparan ya. Jadi perbedaan ini beda sama naruh di perbankan misalnya. Kita tuh cuma naruh nyimpen uang doang kalau di bank ya. Tapi kalau P2P kita tahu siapa orang yang kita kasih uang, karena kita yang sebenarnya secara sadar itu ngasih uang ke individu ini. So contohnya misalnya Yandi lah gitu, tiba-tiba buka usaha es doger anggap lah gitu ya. Terus saya ngelihat Yandi masukin ke gandeng tangan sebagai contoh aja P2P lending. Nah, saya pikir, saya kenal Yanti, sederhana itu aja tuh. Udah, gue kasih dulu 1 juta, Yanti butuh 5 juta, ada 4 orang lainnya ngasih 5 juta. Terus Yanti, jalanlah usahanya. Saya ini secara sadar ya ngasih ke Yanti. Pertanyaannya sebenarnya buat menjawab pertanyaannya adalah, nah teman-teman di P2P itu based on-nya apa gitu. Jangan sampai karena teman kita masukin di P2P lending, terus kita bantu dia deh. Ya kalau bantu tuh resikonya pasti tinggi karena kita nggak ngelihat dari segi ini. Tapi ternyata tiba-tiba Yanti gagal bisnisnya, terus nanti saya nyalahin P2P-nya, wah gara-gara P2P lending nih gue gak jadi rugi uangnya. Tuh bukan salah P2P-nya, karena P2P lending pada dasarnya adalah sebuah lembaga institusi keuangan yang memfasilitasi. Kita cuma nih gue udah scoring, oh Yanti emang gak punya pinjaman di tempat lain, oh Yanti emang ternyata dia gak punya masalah sama perbankan, dia ternyata orangnya beneran ada, terus alamatnya juga kita cek ada usahanya beneran. Ya udah kita tampilin di platform kita, orang bisa pinjemin ke Yanti, ngasih pendanaan ke Yanti. Nah jadi kalau dibilang apakah P2P investasi yang aman, ya balik lagi nggak ada yang kalau dibilang aman atau nggak ada yang aman. Maksudku
semuanya ada resikonya itu sih. Jadi jangan pertanyaannya bukan aman atau enggak, resikonya besar kecil Besar atau tidak. karena kalau ngomongin ada apakah aman, saya pikir enggak. Tapi kalau ngomongin besar kecil atau enggak, balik lagi P2P itu transparan. Ada banyak P2P yang menunjukin rating, bahkan ada A, B, C, dan D. Rating D bunganya sih besar tapi bisa jadi dia nggak bayar. Jangan deh. Rating C bunganya ya lumayan besar tapi kemungkinan nggak bayarnya lebih kecil. Jangan. Rating B bunganya sedang tapi kemungkinan nggak bayarnya lebih kecil lagi. Nggak deh, saya mau pilih rating A. Rating A ini bunganya kecil tapi kemungkinan bayarnya tinggi. Udah deh, pilih produk yang ratingnya A. Contoh seperti itu. Nggak masalah juga. Itu sih. Terima kasih Mas Dimi. Kemudian pertanyaan selanjutnya di sini ada dari Kak Amalia Dianti. Kak, izin nanya dong, kalau misalnya investasi digandeng tangan, bagaimana pembagian keuntungannya? Apa gandeng tangan ada mengambil keuntungan juga atau bagaimana? Oke. Ini sebenarnya sama persis kayak dengan soal perbankan. Perbankan itu gandeng tangan sebagai institusi keuangan pasti ambil keuntungan. Tadi saya bilang, saya gandeng tangan contoh lah, kita jual ke lender itu sekitar 14% per tahun, 14-15% per tahun. Ya kita jual ke borrowernya nggak 15% murni. Jadi kalau teman-teman cobain iseng itu jadi ngajuin pinjaman dengan gandeng tangan, kita bisa ngasih rate itu di angka 1,5% sampai 1,5% per tahun, sampai dengan ada yang bahkan nyampe 3% mungkin per bulan, 1,5% per bulan dan 3% per bulan, artinya sekitar 18% per tahun sampai dengan 20-30% per tahun lah, kurang lebih ya. Nah bayangin aja tuh kalau segitu berarti saya kan ngasih ke teman-teman cuma 14% per tahun. Nah saya dapat 4% selisih per tahun. 4%-nya banyak buat gandeng tangan. Ya tapi buat gandeng tangan tuh artinya adalah ya buat biaya gaji pegawai, buat tadi scoring itu ada biaya loh. Jadi jangan dianggap temen-temen, jadi jangan pernah ngelihat kalau gitu si perbankan nggak ngapa-ngapain dapat duit dong, atau si gandeng tangan nggak ngapa-ngapain dapat duit dong. Nggak kayak gitu banget. Teman-teman harus sadar loh bahwa proses terbesar dalam investasi itu adalah melihat resiko tadi. Saya nggak bisa sembarangan nih ya, kayak tadi saya cerita Yanti gitu, terus ya ada deh Yanti, asal pokoknya saya tahu Yanti bisa ngajuin pinjaman di gandeng tangan. Nanti tetap saya cek, lihat nomor teleponnya benar atau enggak, emailnya benar atau enggak, dia bohong atau enggak, dia punya, itu ada biayanya kan, nggak mungkin nyuruh orang datang nyamperin Yanti nggak ada biayanya. Nah sebenarnya kita bilang pembagian keuntungannya ada, dan tujuan untuk itu untuk kita gunakan sebagai biaya operasional kita melihat seorang nasabah lah, kalau kita bilang ini atau borrower gitu. Makasih Mas Dimi. Wah banyak sekali nih penanya hari ini ya. Kemudian kita lanjut lagi ya Mas Dimi ya. Apakah ada impact dari Kak Ulis Sasiwu? Saya panggil Kak Ulis ya. Kak bertanya dong, apakah ada investasi barang selain emas, misalnya seperti beli mainan Gundam? Jika semakin lama terus ada orang tawar lebih mahal, apakah beli mainan tersebut bisa termasuk investasi? Gitu. Balik ke tadi sih, investasi itu adalah apapun bentuk transaksinya yang penting. Jadi ya itu di call dan investment gitu bisa disebut sebagai investasi. Tapi, nah ini yang sebenarnya menarik. Apakah terus kalau kita beli mainan Gundam harganya pasti naik? Itu kan sebenarnya kayak hari ujung juga tuh nebak-nebak. Emang siapa yang tahu mainan Gundam yang mana yang nilainya bakal naik? Ini jadi masalah sebenarnya dari barang selain barang-barang yang bisa langka gitu ya, karena tadi kalau tanah sama emas itu jelas ya, kalau tanah sama emas kan bisa habis ya. Maksudnya dalam, anggaplah tanah tuh mungkin 100 tahun lagi juga udah bakal habis. Semua orang udah punya sertifikat hak milik tanah di Jakarta, di Banjarmasin, dimanapun di dunia gitu. Otomatis harganya kan semakin murah, semakin mahal. Sama kayak emas tadi nih, tambang emas di Freeport bisa jadi habis dalam 100 tahun ke depan. Udah nggak ada yang nambang lagi, emasnya jadi finite kan, jadi terbatas, jadi terbatas lagi. Otomatis kalau kita nukerin yang ada aja, otomatis lebih naik. Pertanyaannya, kalau mainan Gundam memang bakal ada habisnya gitu. Itu kan pertanyaan yang sederhana gitu. Jadi ya kalau ada habisnya, contoh misalnya gini, ini saya sebagai contoh lah, Vespa gitu. Vespa aja zaman sekarang harganya masih murah kok. Maksudnya zaman sekarang Vespa harganya ada yang 2 juta. Nah tapi kalau misalnya terus Vespanya gue restorasi, gue jual 20 juta, it is an investment or not? Iya, itu investment. Tapi tadi ada proses restorasinya,
harganya naik. Dan itu tadi dasar prinsip investasi adalah ya usaha apapun yang tadi ada kenaikan jumlah nilai barangnya, misalnya Gundamnya, ya contoh lah gini, Gundamnya limited edition, oke nih contoh yang paling gampang, oke saya misalnya Ulis sudah tahun dari awal, wah nih Gundam ini limited edition nih, pasti sekarang dia cuma ada 100 di dunia, kalau deh gue beli mahal, belilah satu. Terus ternyata usut punya usut, Ulis adalah satu-satunya orang Indonesia yang punya Gundam itu. Nah otomatis sekarang pertanyaan selanjutnya adalah Gundam ini banyak yang suka atau enggak? Nah itu dulu tuh, tiba-tiba Gundam yang nggak ada yang suka juga nggak ada nilainya dong, orang nggak ada yang mau beli. Nah tapi ternyata Gundam ini banyak yang suka. Nah ya udah, Gundam ini Ulis jual semahal-mahalnya aja, pasti ada orang yang nawar. Nah itu kita bisa sebut investasi. Tapi base-nya adalah ini barangnya limited, terus harganya juga demand-nya juga tinggi, dan itu bisa kita bilang investasi. Sebagai contoh lah, buku pun bisa jadi investasi loh. Teman-teman kalau pernah dengar buku Di Bawah Bendera Revolusi karya Insinyur Soekarno gitu, jilid pertama itu sekitar tahun 64, sehingga saya tahun 63 gitu ya, atau 59 bahkan jilid pertama. Cetakan pertama itu 59, cetakan kedua tuh 63, cetakan ketiga itu 64, tahun 1964. Anda tahu nggak harganya? Mungkin zaman dulu harganya berapa ratus perak gitu. Sekarang tuh harga buku itu nyampe 8, 10, bahkan ada yang jual 1 miliar kalau podcastnya bagus. Itu investasi atau bukan? Iya investasi. Jadi tadi kalau ngomong investasi, prinsipnya apapun harganya naik. Jadi ya, tapi kalau mau iseng ya nggak apa-apa sih. Maksudnya itu pilihan. Jadi ya bagus sih pertanyaannya Ulis, membuka juga cakrawala kita. Ya emang apapun jadi investasi. Kalau teman-teman mau iseng ya beli aja tuh buku cetakan pertama dari semua novel yang ada sekarang. Akhirnya someday harganya mahal ya, buku siapa kayak Eka Kurniawan, terus Laskar Pelangi, teman-teman punya cetakan pertamanya, pasti ada harganya kan mahal. Tapi yang nunggunya berapa ribu tahun itu nggak terukur lah, maksudnya beda sama tadi ya, ini berapa persen nih per tahunnya, itu kan clear. Kalau mainan Gundam ini ya bisa jadi paling cuma 10% per tahun, ujung-ujungnya ya sama aja, mendingan uangnya ditaruh buat beli, taruh di reksadana misalnya gitu, 10% per tahun juga, tapi jelas gitu sih. Yanti, thank you pertanyaan. Makasih Mas Dimi. Sama ya kayak misalnya investasi tas atau apa gitu. Ya benar. Nah ya tas ya kalau harganya naik investasi sih, kalau harganya turun ya investasi. Terus bisa ada lagi nih dari Kak Putu, untuk profil resiko yang seperti apa yang cocok berinvestasi pada P2P ini? Profil resiko seperti apa ya? Profil resiko itu kan tadi ada 3 ya prinsipnya, dan manusia pasti menghindari resiko. Nah, kalau teman-teman emang jadi investasi itu, ini saya lupa juga tambahin di awal, jangan pernah menggunakan dana utama sebagai investasi. Ini yang penting nih. Jadi kalau teman penghasilannya 5 juta, anggaplah gitu ya, jangan pakai 4 jutanya buat investasi. Karena kalau teman-teman hilang 4 jutanya, warna itu teman-teman punya 1 juta buat hidup dalam sebulan, udah pasti nggak bisa hidup gitu. Jadi pastikan teman-teman itu kalau mau investasi 10% aja dari penghasilan. Jadi kalau punya 5 juta, 500 ribu deh sebulan ini pakai. Dan jangan nafsu nih, kadang-kadang saya sebagai dulu ya saya juga sering lah gitu ya punya kebodohan itu, meskipun saya punya pemahaman literasi keuangan, tapi itu juga kadang-kadang bodoh nafsu nih. Wah nih bagus nih barang nih, gua taruh duit gua banyak, taruhnya rugi, ada aja kayak gitu. Karena tadi ya, sebagai pada dasarnya investasi itu jangan pernah menjadi yang utama, karena investasi ini kan ada resikonya kan. Nah, profil apa yang cocok untuk orang investasi pada P2P? Ya profil orang-orang yang sudah punya uang lebih, ini satu ya, yang memang dialokasikan khusus untuk investasi. Itu pertama. Kedua, orang yang siap menanggung resiko. Artinya resiko itu apa? Ada 3 resiko lah. Tidak dibayar sama sekali, restrukturisasi atau pembayaran yang telat, sama ketiga adalah keuntungannya nggak besar-besar amat. Nah, 3 hal ini nih yang teman-teman perlu sadari dulu. Siap nggak? Kalau teman-teman siap, oke lanjut. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman ngerti nggak cara kerja P2P? Kalau ngerti, oke lanjut lagi. Teman-teman kira-kira tahu nggak batasan apa yang sebenarnya teman-teman lakuin? Karena kadang-kadang gini, investasi itu juga bicara soal keberanian kita untuk mengambil keputusan
kapan kita harus stop gitu istilahnya. Sama lah kayak saham. Harga saham itu kadang-kadang ada yang naik terus. Jadi misalnya kita beli 100 rupiah lah, atau P2P juga gitu lah. Kita naruh, wah ini kita 10 kali nanam, ini 10 kali lah gue ngasih pendanaan gitu. 1 sampai 10 tuh bagus banget, nggak pernah ada sialnya gitu. Tiba-tiba di 11 kita ngeliat ini kok yang masuk nggak bagus. Tapi kan 10 kali kemarin bagus ya, ada masukin lagi tau ya, yang 11 kali kita jeblok. Nah keuntungan kita selama 10 kali itu hilang gara-gara 11 kejadian. Nah ini juga ada kejadian itu. Dan ya tadi teman-teman harus tahu kapan berhentinya dan kapan pindah ke atau punya safety net atau gimana caranya. Itu sih sebenarnya jawab pertanyaan itu. Semoga menjawab sih. Oke, Mas Timi, terima kasih. Nah, sekarang kalau misalnya nih ada teman-teman yang mau bertanya langsung, males ngetik misalnya, mau via video atau audio, juga saya persilakan ya, boleh raise hand gitu. Ada nggak kira-kira yang mau bertanya? Saya aja apapun sebenarnya. Ya. Kalau misalnya nih Mas, dari saya dulu deh, sambil menunggu teman-teman. Kalau misalnya nih Mas, kita kan masih muda ya. Itu kan ada nih katanya pemasukan itu harus lebih banyak. Kalau misalnya pemasukan itu harus lebih banyak daripada pengeluaran. Nah, kemudian bagaimana nih Mas kalau misalnya kita membagi-bagi pemasukan kita itu dalam beberapa kategori gitu, ada tipsnya nggak, berapa persen misalnya untuk saving, berapa persen untuk traveling, berapa persen untuk self development misalnya, kan itu juga harus dipertimbangkan, apalagi masih muda, hal-hal seperti itu juga perlu gitu. Ada tips-tipsnya nggak? Oke, sebenarnya kalau ngomongin tips-tipsnya gini, pertama tentuin dulu end game-nya apa sih. Jadi end game itu artinya ujungnya tuh mau kemana. Jadi itu penting gitu. Jadi sebelum kita ngomongin kantong, ngomongin dulu ujungnya mau kemana. Ada orang yang ujungnya mau nikah, ada orang yang ujungnya nggak mau nikah, gue mau keliling dunia. Ada orang yang ujungnya gue mau mulai usaha gue sendiri. So it will be very different for each person gitu ya. Kalau orang mau nikah ya udah tabung, fokus tabungannya buat nikah, atau fokus tabung bisa jadi untuk beli rumah atau nabung untuk beli kendaraan misalnya. Atau terus misalnya contoh yang orang kedua, cita-citanya keliling dunia, ya udah nabung untuk keliling dunia. Berarti alokasi nabungnya paling besar untuk keliling dunia. Lalu tipikal yang terakhir, yang ketiga misalnya, ya gue mau punya usaha gue sendiri, I wanna be my own boss gitu. Ya udah tabung buat itu. Nah kalau ngomongin komposisinya gimana? Nah, ada beberapa orang ya yang bilang sebenarnya sih banyak banget lah referensinya, tapi ada beberapa orang yang bilang yang disebut yang disebut dengan tabungan itu ada orang bilang pengeluaran itu adalah sisa dari tabungan. Jadi ada orang Yanti, saya mau nabung 50% dari penghasilan saya. Nah, pengeluaran itu adalah sisa dari 50% tabungan. Nah, udah deh, terserah tuh. Sesuaikanlah gaya hidupmu dengan 50 sisa dan 50% tadi. Ada orang punya prinsip kayak gitu. Ada juga orang yang langsung ngebagi per kantong dari awal. Contoh, misalnya ya, kalau saya nih, saya contohin aja. Saya tadi punya prinsip 10% tuh minimal udah buat investasi lah. Jadi jelas nih 10% investasi. Terus biasanya 30%-nya dipakai buat nabung. Lalu saya karena udah berkeluarga sih beda ya. Jadi kalau udah berkeluarga nih main dari endgame-nya apa, situasinya gimana. Tapi karena sudah berkeluarga ada lagi tabungan pendidikan anak. Terus ada lagi tabungan kesehatan anak. Biasanya tadi nih tabungan yang 30% ini 10%-nya pendidikan anak, 10%-nya adalah kesehatan, asuransi dan seterusnya lah macam-macam. Yang 10%-nya baru tabungan keluarga, itu tabungan berdua. Jadi 30% tabungan, terus tadi 10%-nya udah 40% ya, 10% investasi. Terus ada sisa satu lagi nih, berarti ada sisa 60% kan. Nah biasanya itu 30%-nya itu saya pakai buat pengeluaran lah, karena kan bensin, makan dan seterusnya juga besar. Nah lalu ada lagi nih kantong-kantong, karena saya suka pengen jalan-jalan juga. Nah 10%-nya itu saya taruh buat jalan-jalan, karena saya suka jalan-jalan. 10%-nya lagi ditaruh buat ini buat beli gadget, karena kita kadang ya zaman sekarang lah ya berkembang teknologi gitu. Nah yang terakhir nih kadang-kadang 10% ya ada yang dibagi buat beramal lah, intinya kayak gitu.
Nah jadi tadi sebenarnya sih nggak ada patokannya, itu beda-beda. Cuman prinsip saya lebih ke prinsip lah. Kalau soal persentasenya teman-teman yang tahu kapasitas teman-teman, yang tahu cita-cita teman-teman. Tapi kalau prinsipnya tadi tabungan atau pengeluaran itu baiknya adalah sisa dari tabungan. Jadi jangan tabungan yang sisa dari pengeluaran, nah itu beda. Tapi tabungan adalah pengeluaran adalah sisa dari tabungan. Jadi kalau yang di wah saya mau nabung mulai 50%, ya udah pengeluarannya cocok-cocokin deh 50% lagi nya bang. Itu sih. Itu Yanti. Menjawab ya? Semoga menjawab. Menjawab Mas. Mantap. Terima kasih Mas. Jadi kita harus tahu endgame-nya dulu yang mau ngapain gitu. Kalau endgame-nya nggak tahu susah juga. Karena setiap orang punya beda-beda kan. Yanti kayaknya mau jalan-jalan ya jangan disamain sama orang mau nikah. Oke Mas. Nah sekarang ada lagi nih. Bagaimana dari Kak Putri lagi, bagaimana pandangan Bapak melihat seorang tokoh investor Pasmod mengatakan hanya investasi saham yang terbaik dibanding investasi lain. Nah, bagaimana? Ya, pertama saya bukan Bapak, ya Bapak gitu. Bapak Dimi, gitu ya. Dengan Bapak. Seperti itu, gini sih, setiap orang punya kepercayaan masing-masing sama kayak agama gitu. Menurut saya investasi juga sama kayak agama. Ada orang yang nggak percaya sama peer-to-peer lending, ada yang orang sama sekali nggak percaya sama investasi, menganggapnya riba misalnya. Ada juga orang yang macam-macam. Artinya itu kan pandangan pribadi orang per orang. Tapi kalau saya gini prinsipnya, sebagai individu kan kita itu perlu mengambil keputusan, mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Itu penting banget. Dan dasarnya sebelum kita mengambil keputusan adalah kita punya pengetahuan yang cukup, pengetahuan yang memadai, dan kita sebagai pribadi, kita perorangan punya nilai yang kita pegang, punya prinsip yang kita pegang. Nah, kenapa punya prinsip dan nilai itu penting sebagai dasar? Karena kita punya nih apa yang kita tahu, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya itu ngomongin soal knowledge, pengetahuannya. Nah, saya pikir orang yang punya pandangan bahwa investasi saham adalah yang terbaik dibanding investasi lainnya, bisa jadi punya pengalaman buruk dengan investasi jenis lainnya. Sampai akhirnya dia punya kesimpulan, oh ya emang bener, dari pengalaman gue investasi paling bagus cuma saham. Tapi kebalikan nih, misalnya ternyata Putu misalnya pernah investasi saham sekali aja, terus tiba-tiba rugi. Teman-teman jawab, teman-teman Putu terus bilang, investasi saham itu paling nggak bagus bro, jangan deh, gue pernah punya pengalaman. So, it's depend on perspektif individual saya lagi gitu. Jadi tadi nih, karena orang punya prinsip dan nilai, lalu orang punya pengalaman dan pengetahuan, maka setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda. Saya sebagai individu yang saya nyoba semua lah ya, cryptocurrency saya cobain, bahkan itu barang yang paling menurut saya nggak jelas misalnya karena saya nggak ngerti. Terus reksadana juga saya cobain lumayan lama. Terus saham juga saya pernah rugi, pernah untung, pernah rugi banyak, pernah untung banyak. Terus apa lagi, emas saya juga pernah gitu, dan ya lumayan juga emas, iseng-iseng tapi ada untungnya. Saya juga pernah P2P, dan saya pikir experience itu ya memperkaya pengetahuan saya aja, sampai saya akhirnya punya kesimpulan ya sebanyak-banyaknya macam, why not? Artinya kita punya diversifikasi itu penting loh sebagai investasi. Itu salah satu aturan dasarnya investasi ya, diversifikasi aset itu. Kan jangan sampai kita bergantung sama satu karakter. Jadi kalau ada orang bilang mengatakan hanya investasi saham yang terbaik, ya tanya dulu dasarnya apa. Apakah karena dia punya pengalaman buruk dengan jenis yang lain? Ya kalau punya pengalaman buruk dengan jenis yang lain, saya pikir pengalamannya bisa beda-beda. Jadi itu nggak bisa jadi dasar. Itu sih betul. Jadi ya balik lagi, pengalamannya apa, value-nya kita apa. Gitu sih. Oke Mas Dimi, teman-teman jangan keluar dulu ya, kita sambil tanya jawab. Nanti di akhir ada foto bersama, ada sesi foto bersama, dan jangan lupa nanti ada undian, ada saldo dari gandeng tangan nanti buat yang beruntung. Jadi yang belum absen juga jangan lupa di absen ya. Nanti di akhir kita ada minta feedback gitu dari teman-teman, lalu kemudian jika teman-teman sudah ngisi feedbacknya, nanti akan dikirimkan sertifikat mengikuti acara ini. Dan teman-teman yang lain, kalau misalnya mau bertanya, bisa juga. Terakhir ya pertanyaannya, sekitar 4 menit lagi mungkin ya Mas ya, 17.30 mungkin, atau masih kita buka terus nih? Boleh, kalau ada mau yang nanya, mangga lah. Ya, ini ada satu.
izin bertanya, berapa jumlah uang yang bisa kita investasikan supaya bisa mencapai financial freedom? Bisa pensiun dengan hidup hanya mengandalkan passive income, investasi dengan gaya hidup senilai UMR. Wih, saya juga pengen nih Mas kayak gini Mas. Jadi tinggal ongkang-ongkang kaki aja di rumah. Nah, kalau pengen sebenarnya gampang sih ngitungnya, gampang banget ini ngitungnya. Kalau apalagi cuma UMR. UMR-nya berapa sih? Saya nggak tahu. Banjarmasin berapa? Kalau Jakarta lumayan gede, 2,8 apa 2,7 ya, atau 2,6 gitu. Pokoknya 2,8. Ya, di atas itulah. Berarti teman-teman pengen punya 2,8 juta per bulan. Jadi kalau per tahun kali 12 aja gitu. Berarti sekitar 27 tambah 4, 27 tambah 5 ya maksudnya. Berarti 34 lah, 33 juta berarti per tahun kan? Kurang lebih ya. 33 juta per tahun. Nah, teman-teman cari tuh. Saya paling gampang lah ngomong deposito aja yang pasti-pasti. Deposito tuh 6%, 5-6% per tahun. Jadi tadi saya bilang teman-teman punya uang 1M, teman-teman bisa dapat 60 juta per tahun. Berarti. Nah, itu udah cukup tuh. Berarti Ahmad Zaini cukup punya 1M, terus taruh bet deposito, bikin jangkanya setahun, which is setiap tahun tuh berarti anggaplah 4,5 sampai 5% sampai 6%. Ahmad Zaini udah punya uang sekitar 50 juta per tahun. Jadi kalau UMR-nya cuma 2 juta sampai 3 juta mah gampang. Maksudnya punya uang 1M, punya uang warisan lah 1M gitu, terus ada deh gue depositoin. Ya udah otomatis tuh tiap bulan Ahmad Zaini bisa dapat sekitar 3 jutaan lah per bulan. Lebih bahkan kalau dia 6%. Ya 3 jutaan per bulan dapat. Nah itu kalau contohnya misalnya kalau ngomongin soal UMR segitu, tapi jangan ngomong dari UMR sih. Kalau UMR tuh nggak ada indikator yang jelas. Kalau mau ngomongin pensiun dengan hidup hanya mengandalkan passive income, sebaiknya patokannya itu adalah pengeluaran kita berapa dulu. Jadi itu beda tuh. Contoh saya lah ya, misalnya gitu, saya ngitung mungkin kalau mau punya passive income, contoh gini, bayar listrik berapa sih? Makanya ini penting nih, kalau mematain UMR itu bukan sebagai peta yang bagus. Peta yang bagus itu adalah berapa uang yang dikeluarkan untuk bayar listrik. Pertama tuh, berapa uang yang dikeluarkan untuk bayar PDAM atau air, minta air gitu. Berapa terus asuransi yang kita miliki. Ini penting juga nih asuransi, karena kalaupun kita punya passive income, tapi tiba-tiba kita kebelejok, bahasa orang Sunda, tapi orang apa ya bilangnya, tiba-tiba sial gitu ya. Terus tiba-tiba kita harus narik uang 1M tadi, atau berkurang otomatis. Nah itu berarti kita harus punya asuransi. Kita terus harus punya lagi yang namanya uang buat happy-happy. Jangan nyampe terus hidup dengan gaya hidup UMR, tapi nggak ada happy-nya, malah sedih, malah nastapa lah hidupnya gitu. Kayak di gurun pasir, percuma juga. Terus yang terakhir adalah yang kita punya juga untuk misalnya pengembangan diri atau apapun lah. Jadi ada 5 faktor ini. Nah ini dihitung dulu sampai ya hari-hari lah pasti. 6 ini berapa? Tadi patokannya yang paling gampang adalah butuh lagi. Ahmad Zaini bisa mencari investasi yang paling resikonya rendah, namanya deposito sebagai contoh. Lihat nih deposito bank apa yang suku bunganya tuh lumayan. Ya tadi saya bilang ada yang pas 3,5 sampai 5% bisa. Dari itu 5%. Ahmad Zaini hitunglah berapa sih sebenarnya untuk dapetin uang tadi. Contohnya tadi 6 bisa 3 juta lah gitu ya. Itu dapetin 3 juta tuh berarti saya harus punya berapa nih? Tadi berarti kalau dia 5% per tahun, berarti kalau gue punya uang 100 juta, katakanlah 1 juta tuh berarti kan 5 juta. 1 juta berarti 50 ribu ya. 1 juta itu kan sebenarnya 50 ribu berarti per tahun kan. Kalau punya 1 juta, kalau punya 1 juta tuh 50 ribu per tahun. Untungnya 50 ribu per tahun. Jadi kalau punya 1 juta. Kalau punya 10 juta berarti 100 juta berarti 5 juta per tahun. Kalau punya 1M berarti 50 juta per tahun. Nah, apakah 50 juta per tahun cukup buat Ahmad Zaini? Jadi targetnya ya uang 1M. Taruhnya kemana? Deposito. Tapi misalnya Ahmad Zaini saya nggak mau deposito deh, saya mau yang lebih menantang. Ya Ahmad Zaini cari produk lain, reksadana misalnya. Udah masuk? 10%. Jangan lihat videonya ya, karena ada teksnya, ada subtitlenya. Jadi fokus dengerin aja, nanti setelah dibuka jangan lihat layarnya, karena layarnya ada teksnya. Tugasnya adalah fill in the blank, mengisi lirik yang rumpang. 100 juta dari reksadana. Atau misalnya Ahmad Zaini mau lagi lebih Mana menantang, sih? ambil aja apa namanya saham. Saham itu ada yang keuntungannya bisa 20 sampai 30% bukan per tahun, per bulan bahkan. Kalau Ahmad Zaini jadi
lagi tadi base hitungannya apa, terus resiko profilnya apa. Boleh diputar 2 kali kalau masing-masing lagu ya. 3 juta per bulan mah 1 miliar cukup. Kan 2 tuh tadi Pak ya, listening 1, listening 2. Jadi kalau yang bisa hidup Lagu kita belum lahir 1 tahun miliar lah, 70-an. taruh di kelas itu selesai. Kalau udah populer nggak ada challenge-nya dong. Nyari 1 miliarnya dulu ya. Mending buat jalan-jalan. Nah, Oke, terus Blackpink. ada lagi nih dari Kak Halim. Nanti pertanyaannya sama sekitar 10 sampai 15 menit lagi ya, sampai 17.45 gitu. Kita masih buka. Terus nanti di akhir saya ingatkan lagi jangan keluar dulu, masih seru nih untuk tanya jawab sama Kak Dimi. Nanti ada sesi foto bersama teman-teman, saya minta on kameranya ya. Sama nanti di akhir ada undian saldo untuk yang beruntung dari gandeng tangan. Nah, terus ada bertanya dari Kak Halim terkait kondisi ekonomi sekarang yang belum pulih dikarenakan dampak dari pandemi ini, terlebih Indonesia yang sudah masuk resesi nih Kak. Apa tips dan saran dari Kakak agar kita dapat berinvestasi di suatu instrumen dengan aman atau juga bisa meminimalisir kerugiannya itu? Sebenarnya sih kalau ngomong gini, jadi ada dua ngomonginnya, bukan soal aman atau enggak dengan ya benar sih aman atau enggak, oke. Tapi pertama gini, dalam situasi nggak pasti kayak sekarang itu uncertain moment lah ya, momen ketidakpastian, digantung-gantung gitu. Yang penting itu soal seberapa cepat kita bisa mencairkan uangnya dalam tanda kutip gitu ya. Jadi ini kalau gue punya uang 1M, besok bisa nggak sih gue cairin uangnya? Nah ini penting tuh, itu salah satu ukurannya ya. Kenapa? Karena di momen nggak pasti ini bisa jadi sebenarnya teman-teman punya uang 1M, nih jadi ada istilahnya, ada yang liquid atau yang cair, ada yang nggak cair nih. Jangan disamain. Orang tuh kekayaan orang itu, jadi kalau teman-teman lihat gitu, wah Forbes 100 orang terkaya di dunia gitu, kekayaannya nyampe 14 triliun dolar misalnya. Bukan berarti orang itu punya 14 triliun dolar atau secara uang cash yang bisa belanja kapanpun. Bisa jadi dia cuma punya uang 100 juta tapi sisanya dalam bentuk aset gitu. Nah ini yang perlu digarisbawahi dulu nih. Nah di momen ketidakpastian seperti ini, apalagi kita resesi sebenarnya ya resesi berdampak secara umum ya, tapi secara mikro keseharian kalau orang masih digaji dan kerja enggak. Nah di masa pandemi seperti ini sebenarnya yang baik adalah cari yang enggak gantung-gantung uangnya. P2P sih biasanya ada yang gantung, tapi biasanya ada P2P yang sebulan sekali juga. Jadi carilah yang secepat-cepat mungkin bisa diputerin. Kalau rajin ya main saham juga nggak ada salahnya. Kenapa? Karena saham termasuk yang bukan harian lagi, jam, detik, bahkan menit bisa berubah dan bisa dijual belikan. Jadi kalau ngomongin itu ya saham juga menarik, tapi ya harus niat aja sih. Kalau masih kerja kayak saya gini, kadang-kadang capek juga merhatiin naik turunnya angka, tapi saham oke juga, nggak ada salahnya karena dia benar-benar setiap menit bisa berganti gitu. Bisa hari, anggaplah sekarang saya beli 228 gitu ya, 228 perak per lembar. 5 menit lagi naik harganya udah ke 230. Tapi 5 menit selanjutnya turun ke 220. Otomatis rugi dong. Sebenarnya kalau saya jual di 230 saya untung 2 perak per lembarnya. Contoh kayak gitu, itu saham tuh. Itu benar-benar menit by menit, teman-teman harus pantengin, terus ngeliatin gitu. Nah, kalau teman-teman punya kemampuannya dan punya waktunya sih, menurut saya itu instrumen yang bagus juga. Kenapa? Karena tadi itu cepat banget barangnya dan enak aja gitu. Tapi kalau ngomongin yang paling aman dan meminimalisir kerugian ya emas tuh barang yang susah lah, nggak ada bandingannya, itu pasti nggak akan turun. Dan pertama kalau tadi ngomongin soal kondisi ekonomi dan resesi, emas itu pasti orang percaya gini, ada tipikal. Kalau tiba-tiba kiamat dunia gitu ya, kira-kira saham yang kita punya bakal berlaku nggak sih? Enggak. Terus apalagi tuh, reksadana kita masih ada atau enggak juga. Atau uang yang kita punya di bank bakal berlaku enggak juga. Tapi beda sama emas, karena emas itu barang yang real gitu, ada nilainya. Otomatis kalau kiamat, nggak kiamat sih, tapi kalau ada apokalips gitu ya, apocalyptic situation, emas itu bisa kita jadiin barang barter, bertukar sama orang lain. Nah, disitulah sebenarnya kenapa emas selalu dinilai sebagai investasi yang paling aman dan instrumen yang paling baik dan minimalisir kerugian. Karena tadi prinsip dasarnya
barang yang scarcity, ada yang efek kelangkaannya, itu pasti nilainya akan terus naik. Gitu sih. Jadi tadi kalau ngomongin responnya bukan apanya ya, saya nggak pernah mau jawab apanya, tapi cari yang perputaran uang yang paling cepat, jadi bisa dijual kapanpun. Deposito tuh kadang-kadang menyebalkannya itu. Kalau kita udah naruh setahun, butuh uang di bulan ke-6, bisa kita cairin atau kita harus rugi. Tabungan berjangka pun sama, persis mirip. Reksadana agak lebih mudah, tapi biasanya 7-10 minggu lah waktu untuk kejualnya. Saham, nah ini yang paling unik, yang paling lumayan menarik, karena dia menit by menit kita bisa tahu untung ruginya. Jadi kalau mau ngeliat, kalau mau rajin, saya bilangnya saham. Tapi kalau mau yang tinggal tidur doang, aman, tenang, bisa dijual barangnya, ya emas. Itu paling aman dan paling santai. Kalau tadi deposito, iya aman, tapi ya tadi kalau banknya tiba-tiba tutup gimana? Itu kan ada faktor itu juga. Kalau emas kan nggak mungkin. Barangnya dipegang sama kita, ya kalau kecuali pun kalau ditaruh di pegadaian, ya tadi resikonya pegadaiannya kebakaran, kayak pegadaiannya kenapa, tapi sisanya kan nggak ada risiko. Gitu sih. Oke, Mas Dini, terima kasih. Teman-teman ada lagi nggak sih yang mau bertanya gitu? Kita masih ada sekitar 5 menit kan ya, untuk yang terakhir lah. Ya terakhir. Ada lagi nggak? Saya persilahkan nih teman-teman. Kalau misalnya ada yang masih mau bertanya terakhir nih. Yuk, mungkin ada lagi yang mau nanya-nanya tentang keuangan milenial, bagaimana cara mengelola keuangan, gimana. Kalau nggak ada, saya yang tanya nih. Wah, Kebalik dong, Mas. Salah ini bukan kuliah. Silakan Mas. Ada yang tanya nggak teman-teman? Mas, mungkin di sini misalnya nih teman-teman masih ada yang baru kuliah atau masih kuliah atau masih belum punya pendapatan yang tetap gitu, Mas. Nah, menurut Mas nih bagaimana tipsnya atau cara memulainya gitu agar bisa punya setidaknya ada cadangan lah gitu, ada tabungan atau apa gitu. Oke. Iya, buat ini kan kita mainnya sama anak mahasiswa ya sebenarnya. Iya. Kalau buat teman-teman mahasiswa sebenarnya tips and triknya satu, sisihkan uang jajan, itu paling common. Saya dulu punya penyesalan tuh, zaman saya ingat, dan biasakan mengukur. Ini yang paling penting nih Yanti. Jadi biasakan mengukur. Mengukur itu apa? Sebenarnya berapa sih penghasilan kita? Penghasilan tuh dari uang jajan pun penghasilan ya, uang jajan dari orang tua itu penghasilan. Penghasilan itu berapa sih sebenarnya setiap bulan? Jadi jangan digambarkan penghasilan itu harus dari gaji ya. Penghasilan itu bisa dari orang tua, dari sumbangan, apapun penghasilan. Jadi imajinasikan dulu nih, penghasilan kita itu berapa sih sebulan? Oh ya kurang lebih 750 lah per bulan atau 1 juta lah per bulan. Nah, pengeluaran gue ini apa aja ya sebenarnya? Oh, pengeluaran gue ini nongkrong, bensin, pulsa. Ngopi ya, nongkrong, ngopi, pulsa lah misalnya. Oh, berarti itu kurang lebih lah, anggap gitu ya, habis 500.000 misalnya, contoh tuh Yanti. Berarti sisa punya berapa tuh? 250.000 kan per bulan kan? 250.000. Yaudah, berarti 250.000 ini yang dihitung. Berarti kurang lebih seminggu tuh dia bisa nabung sekitar 75.000-an lah. Gak nyampe 75.000 sih, sekitar ya 75.000, gak nyampe 75. 65.000-an per minggu dia bisa nabungnya. Ya udah, berarti dipatok tuh 65.000 per minggu terus masuk ke tabungan. Apakah bikin ATM? Kan bisanya anak mahasiswa kan boleh punya ATM kan? Boleh. ATM lah. Nah, taruh ke ATM, atau kadang-kadang orang ada yang ngasih tips bikin ATM. Bukan bikin ATM tuh mesin, bikin rekening. Kalau ATM tuh jadi nggak bisa kita bikin mesin. Bikin rekening di bank yang nggak ada kartu ATM-nya. Kenapa? Itu tips penting. Karena kalau ada kartu ATM-nya, seringkali kita lupa, lalu kita transaksi aja seenak-enaknya. Akhirnya punya 2 rekening biasakan. 1 rekening tabungan yang memang nggak ada kartu ATM-nya, jadi cuma kita bisa transfer. Kalau mau ngambil harus ke teller. Ada juga 1 rekening yang uang harian, yang memang ada ATM-nya di mana kita bisa transaksi, ada mobile banking dan seterusnya. Nah, jadi kalau buat mahasiswa sebenarnya tadi tahu dulu takarannya nih, pengeluaran berapa, pemasukan berapa, lalu ya tadi alokasiin sebagiannya. Kalau 65.000 ya lumayan lah, kan berarti dapat berapa tuh? 250.000 per minggu kan, per bulan tadi kan. 250.000 ditaruh aja di emas, beli emas itu berarti kan 4
bulan tuh bisa dapat 1 gram. Berarti kalau selama 4 tahun, kuliah 4 tahun kan ya kuliah, berarti berapa tuh? 10 kali, berarti 10 gram selama 4 tahun dapat emasnya. Malah lebih, malah bisa dapat 12-15 gram. Selesai langsung kawin, jadi mas kawin nggak bisa kan? Itu sih jadinya. Jadi tadi si Yanti, kalaupun mau naruh emas bisa tuh 250.000 per bulan. Setahun kan berarti berapa sih berarti? Kan berarti 250.000 sebulan. Berarti kan ada 12 bulan tuh, berarti sekitar 2.500.000-an. Berarti itu bisa jadi 2 gram, 2,5 gram per tahun. 4 tahun kuliah itu berarti bisa dapat 10 gram. Benar 10 gram. Lumayan lah. Kayak gitu sih. Jadi biasain aja nabung dan dialokasiin ke barang yang jelas, sama tadi bikin rekening yang nggak ada kartu ATM-nya. Karena kalau ada kartu ATM-nya pasti aja kepake. Gitu. Oke, Mas, terima kasih banyak. Ya, nanti ya kalau misalnya ada yang pengen nonton ulang, nanti simak aja di website Instagramnya Gandeng Tangan atau Kaki Kota, nanti kita share gitu. Apakah ini akan tayang di YouTube atau tidak nantinya. Nah, karena waktu sudah hampir menunjukkan 17.45 ya, kita langsung ditutup aja acara hari ini ya Mas Dini ya. Mungkin Mas Dini ada kata-kata ini nggak penutup gitu atau apa gitu. Saya persilakan dulu Mas. Oke, makasih banyak Yanti, makasih banyak Kaki Kota. Terima kasih buat Gandeng Tangan untuk waktunya. Terima kasih banyak teman-teman semua dari sini yang ngeliatin. Ada mungkin sekitar 2.500 orang yang datang ya. Ya, terima kasih banyak lah intinya buat teman-teman juga, buat forum kewirausahaan pemuda Kota Banjarmasin, buat BEM Universitas Lambung Mangkurat, buat Universitas NU ya di Banjarmasin. Makasih banyak buat kesempatannya gitu, makasih banyak sudah hadir. Ini sebenarnya pertama tadilah saya mau sampaikan literasi keuangan itu penting. Jadi teman-teman ya, ini saya anggap semoga teman-teman sebelumnya mungkin udah pernah juga. Tapi kalau ini momen yang pertama, so start dari hari ini silahkan googling, cari tahu, bahkan coba, saya selalu menyarankan ya kalau orang pengen tahu investasi itu cobain mulai dari 50.000 kayak di Gandeng Tangan bisa tuh, mulai dari 50.000 taruh, terus nge-landing, lihat tuh rasanya apa. Saham juga sama, ada yang cuma mulai dari 5.000 perak bahkan. Kalau di saham tuh ada yang 50 perak per lembar itu berarti per lotnya cuma 5.000 perak. Ada yang 5.000 perak bahkan kalau di saham. Terus reksadana 100.000 cukup. Terus emas ya kalau belinya 1 gram ya berarti butuh 1 juta lah kurang lebih. Itu juga bisa. Nah, cobain dulu teman-teman, rasain. Karena kalau cuma dengerin kayak gini, dengerin kata orang kayak tadi misalnya wah investasi saham paling bagus, saya pikir gak akan ada hasilnya. Jadi teman-teman harus rasain, selamin. Nah, itulah yang penting, nanti kita berbagi tuh, ketemu sama komunitasnya, ngobrol apa perasaan masing-masing. Nah, itu aja sih mungkin dari saya. Dan jangan lupa kalau punya penghasilan dibagi buat kegiatan amal. Kegiatan amal tuh Kaki Kota juga kegiatan amal, artinya mereka non-profit organization. Mungkin kalau punya sedikit uang, kita bisa bantulah apa ya istilahnya, kausnya atau nilai-nilainya yang diperjuangkan oleh Kaki Kota. Contohnya teman-teman disabilitas itu kan juga penting untuk kita bantu. Jadi bentuk beramal itu jangan diimajinasikan hanya ke keagamaan, tapi juga bisa aktivitas sosial seperti Kaki Kota yang tadi menggalang dana di Kita Bisa untuk kebutuhan teman-teman difabel, di vulnerable. Itu sih sebenarnya. Jadi selamat memasuki dunia literasi keuangan. Semoga bisa belajar lebih banyak. Semoga kita bisa ketemu juga di momen selanjutnya. Dan semoga teman-teman bisa berhasil menjadi investor yang unggul. Jadi itu dari saya. Makasih banyak Yanti. Makasih banyak Kaki Kota, Gandeng Tangan, dan teman-teman semua. Terima kasih. Makasih banyak Mas. Sore. Makasih banyak Mas Dini. Ayo kita semua foto bersama dulu ya. Iya. Teman-teman, saya persilakan untuk turn on kameranya. Nanti fotonya bisa dicek ya di Instagramnya Gandeng Tangan dan Kaki Kota gitu. Atau teman-teman yang mau capture juga bisa tag kita @Gandeng Tangan dan Kaki Kota. Nanti bisa kita repost. Yuk.
on kameranya dulu semuanya. Sudah siap, Mas? Siapa nih yang... Mas Ferdi yang capture atau Mbak Astrid? Oke, semuanya sudah on? Iya. Ya. Bisa dihitung ya. 1, senyum, 2, 3. Lagi gaya bebas mungkin. Oke, 1, 2, 3. Hati-hati tangannya, Mas. Lagi musim kampanye nih. Kalau di Banjarmasin lagi ini ya, lagi musim kampanye benar. Iya. Berarti 5 jari. Terima kasih banyak semuanya. Makasih banyak semuanya sudah ya fotonya ya. Nanti lihat aja di kaki kota atau gandeng tangan ya teman-teman semua. Oh iya, saya kembalikan ke MC ya, jangan di close dulu teman-teman karena akan ada undian nih bentar lagi. Saya kembalikan ke Kak MC ya, Kak Ferdi, silakan. Ya oke, terima kasih Mbak Yanti dan Mas Dini sebelumnya. Alhamdulillah nih kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak nih kepada narasumber dan juga moderator serta para peserta yang menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat ya tentang sehat finansial, gimana cara ngelola keuangan, literasi juga tadi yang dijelaskan, terus berinvestasi atau menanamkan dana nih kemana aja. Semoga semuanya dapat ilmu dan bisa dicerna gimana baiknya buat diri kita sendiri di saat sekarang pandemi. Nah mungkin ini juga kita mau ada undiannya nanti diputar-putar gitu ya, biar nanti siapa yang namanya keluar nanti bisa dapat saldo dari gandeng tangan. Masih belum ini ya kan, belum capek kan. Ya. Nah, ini undiannya nih untuk 5 pemenang yang mendapatkan saldo. Oke, pertama ya kita putar. Asik. Siapa? Ulis Arman Sasiwu. Oke. Ada ya Ulis yang tadi yang bertanya ya, Mas Ulis. Selamat. Siap, nanti bisa langsung ini aja ya, konfirmasi ya. Nanti bisa langsung dikabarin melalui BWA. Untuk Siap, Pak Ferdi. Oke, selanjutnya next untuk kedua. Ya, diputar. Aduh, ini diputar-putar kayak undian sebelah ini. Yana Syam. Oke, ini yang nanya semua ya. Ini yang dapat kemarin aku dapat juga, thank you. Oh, dapat lagi ya. Sama-sama. Oke, berarti kedua nih. Ketiga sekarang. Ayo diputar. Anjay. Udian Tria Gantara. Mana Udian? Ada Udian? Yuk bisa yuk. Iya bisa. Ada. Oke, nanti bisa dikonfirmasi ya lewat BWA ya. Ya. Oke, jangan lupa mandi. Canda. Oke, yuk bisa nih untuk orang keempat. Oke, keempat yuk diputar. Happy Rizky Cindayawati, pemenang keempat. Selamat ya. Namanya udah happy. Semoga happy terus. Untuk keempat nanti bisa dikonfirmasi. Ada Happy Windy? Dan jangan lupa ya, sebelum ini nanti di-approve, kalian bikin ini ya, gandeng tangan akunnya ya. Ada nggak Mas Happy tadi? Iya, ini Happy, siapa yang namanya Happy? Tadi ada di absen nggak ya? Coba nanti bisa dicek ya, kalau misalkan memang ada di absen nanti bisa di follow up. Oh ya, Happy tidak ada Mas. Oh, berarti pemenang keempat dong ya? Kita cari lagi Mas. Oke, kita cari lagi. Putar lagi, diputar. Diputar, ayo diputar. Yuk,
Ahmad Zainani Sudirman. Ya, selamat untuk Ahmad. Terima kasih. Ya, nanti dikonfirmasi ya. Oke, ini untuk yang terakhir kelima, siapa yang beruntung? Diputar. Herawati, selamat untuk yang terakhir yaitu Mbak Herawati. Sudah ada Mbak Herawati? Mbak Herawati. Nggak ada ya Mbak Herawati ya? Jadi kelima belum nih. Ya, coba sekali lagi deh mungkin. Mbak Herawati, no respon. Ya, diputar-putar terakhir untuk yang terakhir. Nora Ziza Hayati. Ada? Iya ada, makasih. Iya, nanti di approve ya, nanti dikabarkan ya lewat WA. Oke, terima kasih nih sudah nyampe di ujung berakhir. Kita sudah semuanya dan juga udah bagi-bagi yang saldo dari gandeng tangan. Jangan lupa nanti ya, mohon diisi dari formulir evaluasi kegiatan hari ini. Nanti linknya kita kasih, mungkin by email. Itu bisa diisi. Untuk perkembangan nanti ada lagi gitu, talks 3 atau selanjutnya yang lebih menarik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menghadiri webinar ini. Salam kesehatan semuanya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Bye. Terima kasih. Ya, jangan lupa diisi form evaluasinya.